Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Alhamdulillah pada hari ini saya sekarang sedang berhadapan-hadapan dengan, saya manggilnya apa ya? Ya, Jimmy Ahmad. Ustadz Ahmad Jimmy. Iya, Jimmy apa Ahmad nih? Jimmy Ahmad bisa Jimmy Ahmad aja nih. lah, Iya. Jimmy aja ya. Iya, Nama aslinya Jimmy. Jimmy nama Nah, aslinya. dengan Jimmy aja. Nah, alhamdulillah sekarang di depan saya ada saudara Jimmy. Beliau ini adalah katanya mantan laskar Kristus Poso. Kristus yang di Poso. Iya. Jadi pada waktu yang ada kerusuhan itu. Iya, benar sekali. Sangat tepat. Jadi tahu dong latar belakangnya apa. Tahu banget. Dari Tahu A banget. sampai Z-nya insya Allah tahu. Pemirsa, ya penasaran nggak? Kita pengen dengerin ya. Eh, pada waktu kerusuhan itu berarti Jamie sudah tergabung dengan Laskar Kristus. Iya, masih Sudah Kristen, masih Kristen. Masih kan. Kristen. Jadi saat itu mau tidak mau melibatkan diri, dilibatkan dan melibatkan diri. Kalau tidak melibatkan diri malah kita dianggap pengkhianat. Oh, oke. Iya. Jadi harus. Harus. Tapi sebelum ada kerusuhan itu sudah berapa lama Jamie bergabung dengan Laskar Kristus? Sebetulnya nanti setelah kerusuhan bahkan gini. Sebelum kerusuhan, saya kan masih sekolah tuh, status STM. Oh, STM. Iya. STM yang sering berantem. Yang sering berantem memang. Terus? Bawaannya memang kayak gitu kan. Terus? STM saya di Bala Keselamatan. BK, Bala Keselamatan itu Oke. punya orang Belanda kalau nggak salah. Itu sekolah Kristen. Oke. Tapi kita ambil kejuruan. Hmm. Nah, 98 itu kan sudah pecah di Poso, sudah kerusuhan. Sudah mulai. Saya sudah kerja di bengkel resmi Honda, itu punya orang Cina Manado. Oke. Nah, setelah itu saya sudah selesai sekolah itu 2000, ya tahun 2000. Pecah lagi kerusuhan Poso. Nah, rumah saya 2000 dibakar, 3 kali dibakar rumah saya. Rumahnya Jamie dibakar Ya. oleh orang Muslim. Iya. Oke. Terus? Sehingga timbul tuh dendam saya kepada orang Islam. Memang sebelum kerusuhan memang kita sudah musuh lah, sudah menganggap orang Islam itu musuh. Nah, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Berarti sebelum kerusuhan memang sudah ada api dalam sekam. Sudah ada api dalam sekam. Terjadi lagi kerusuhan lebih parah lagi. Berapa lama tuh api dalam sekamnya? Itu ya lumayan sih. Sejak saya Kristen itu memang kebencian saya terhadap Islam itu luar biasa kok. Sebelum kerusuhan? Iya. Bahkan apalagi saya sudah kerusuhan. Oh, malah tambah benci lagi? Malah tambah benci lagi. Makanya dulu saya terakhir itu ngatur penyerangan itu saya bersama ngatur penyerangan. Sebagai apa di Laskar Kristus? Jadi gini, saya kalau membunuh secara langsung, nyembeli orang Islam secara langsung enggak. Alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau dibilang secara tidak langsung, iya. Karena kenapa? Saya ngatur penyerangan saat itu. Tapi alhamdulillahnya saat itu tidak ada korban jiwa. Oke. Iya. Ini maksudnya penyerangan ini berarti yang disebut dengan kerusuhan itu ada kerusuhan yang memang ada berantem secara fisik, secara langsung dua kelompok itu di tempat tertentu gitu. Berapa kali? Banyak. Sering kali? Banyak kali itu. Jadi seringnya itu berhadapan-hadapan itu banyak kali kok. Karena dia terjadi di beberapa titik. Ada yang di Poso Pesisir, ada yang di Poso Kota, Kecamatan Lage, kemudian di daerah Pendolo, kemudian daerah Mori itu kena juga dampaknya di desa istri saya di Pelero. Semua kena dampak tuh. Kena dampak. Nah, kita itu berhadapan-hadapan tuh. Orang Islam sama orang itu berhadapan-hadapan. Jaraknya ya kurang lebih ada yang 500 km, kadang 500 meter. Ya 500 km. 500 meter itu kadang kita tuh udah mepetan, udah ketemu memang fighter. Kadang cuma pakai dulu kan masih pakai pedang. Oh, pedang. Pedang sama tombak. Sama ketapel, panahan. Panah juga ada panah. Iya, panah. Oh, jadi sehingga betul-betul kita memang face to face ketemunya. Nah, makanya betul-betul ketika kerusuhan Poso itu tidak bisa kita menolak takdir saat itu. Karena mau tidak mau kita harus dilibatkan dan harus melibatkan diri untuk membela agama saat itu. Korban jiwa total dari dua pihak waktu itu berapa sih kira-kira? Ribuan. Termasuk yang tidak ikut perang tapi dibakar rumahnya ada? Karena gini, kerusuhan Poso itu yang benar-benar banyak menjadi korban itu orang Islam. Nah, yang fatalnya, yang parahnya, justru yang diproses tidak ada satupun dari tokoh intelektual orang Kristen, tetapi semua tokoh intelektual orang Islam diproses. Oh. Nah, gitu. Sehingga ada kecemburuan orang Islam, ketidakadilan di situ sampai hari ini. Ya, namun kita tidak perlu ini sebenarnya
Ini kan sudah selesai. Iya, ini kan sudah selesai. Kita hanya flashback aja. Bagaimana mengingatkan teman-teman supaya kita ini sebagai orang Islam ini perlu hati-hati. Hanya sebatas itu. Oke lah, saya mau mundur sedikit ya. Iya. Laskar Kristus itu apa? Nah, di Poso dulu itu kok ada beberapa pasukan tuh. Beberapa pasukan. Jadi yang tertinggi itu dulu itu pasukan kelelawar. Terus? Ya. Jadi pasukan kelelawar itu dikomandai oleh yang 3 orang tertangkap dulu itu. Tibo, Fabianus Tibo, Domingus sama Marinus. Tapi pimpinan atau pucuk pimpinan lapangannya itu Fabianus Tibo. Itu pucuk pimpinannya itu. Laskar Kristus itu ormas. Dia salah gini. Laskar Kristus itu siapa yang terlibat dalam perang itu disebut Laskar Kristus. Oh, tapi tidak ada badan hukumnya atau tidak ada gitu badan hukum, tidak ada. Jadi siapa saja yang terlibat di situ. Jadi pasukan kelelawar itu tidak punya lembaga. Nah, memang terjadi ketika konflik saja. Beda kemarin ketika pasukan Manguni turun. Manguni ini kan punya lembaga. Nah, turun tuh membantu di Poso. Nah, mereka diperbantukan tuh. BKO istilahnya lah. Nah, kemudian ada pasukan Laskar Kristus. Nah, Laskar Kristus ini mereka itu istilahnya kalau dalam cat itu pionnya. Oh, gitu. Pionnya. Jadi termasuk tingkat bawah lah. Tingkat bawah. Namun mereka penentu tuh. Penentu. Karena banyak dari pion-pion itu yang lebih tahu tuh titik-titik kelemahan-kelemahan musuh. Oh, gitu. Iya. Karena mereka ini yang dijadikan istilahnya bahasa kasarnya umpan pelor. Oh. Iya. Jadi yang paling depan gitu ya? Iya, paling depan, kemudian mencari target. Karena kenapa? Memang kerusuhan Poso itu tidak ada satupun pendeta yang memimpin pasukan di depan. Nggak ada. Pendeta di belakang? Belakang. Ya. Terjadi apa-apa, pendeta kabur duluan. Jemaah yang mati. Oh, gitu. Oke lah, mungkin kan kita dulu udah tahu lah ya, latar belakang atau pemicunya apa. Iya. Tapi kalau boleh, ini kan pelaku langsung nih. Iya. Boleh nggak ceritakan pemicunya yang sebenarnya itu apa? Sama nggak dengan yang diberitakan gitu? Ya, jadi pemicunya gini kok. Jadi memang dulu awalnya itu perihal mabuk-mabukan tuh. Mabuk. Yang mabuk-mabukan orang Kristen atau orang Islam? Kristen. Orang Kristen. Udah dipastikan tuh. Yang salah satu korban itu teman saya namanya Idul. Korban? Iya, korban. Dia mabuk tapi dia jadi korban? Bukan dia nggak mabuk. Jadi nggak mabuk. Dia ini pulang, kemudian ketemulah sama si Roy Bisalemba ini. Anaknya Runtu Bisalemba. Yang sampai hari ini masih buron. Sampai hari ini masih anak. Mabuk, kemudian malak. Si teman ini yang namanya Idul ini malak, pulang dari ini, dia malak. Kemudian tidak ada uang, dikejar lah sampai ke masjid. Si Idul ini Islam? Oke. Temannya saya saat ini. Temannya Bang Jimmy dulu. Itu? Sekarang? Sekarang, kalau dulu bukan. Dulu belum pernah. Jadi makanya saya tahu persis ceritanya. Oke, terus? Maka disabetlah dia dengan pedang di situ. Si Idul itu? Si Idul. Meninggal? Enggak meninggal. Nah, mulailah terjadi percikan. Nah, di situ. Kemudian berlanjut di perempatan Tentena tuh. Saya ingat itu ketika saya mau pulang ke kampung malam minggu. Malam minggu itu sudah mulai lempar-lemparan itu. Sudah mulai lempar-lemparan di daerah perempatan Tentena. Di kota itu? Di kota. Terus? Di kota. Nah, sudah. Ternyata besoknya udah pecah. Udah pecah tuh. Saya kaget, katanya udah ribut dalam kota. Udah ribut besar itu, sudah mulai bakar-bakaran. Nah, Herman Parimon ini memimpin salah satu pasukan yang katanya itu pasukan damai. Herman Parimon, alhamdulillah si beliau sudah mati. Nah, dia pimpin pasukan, kita turun, namanya remaja saat itu. Anak-anak remaja saat itu, kita turun. Nah, anehnya ketika kita turun saat itu, yang ada dalam mobil truk itu ada batu, ada tombak, ada pedang. Nah, ini katanya mau pawai damai itu ada batu, ada tombak, ada pedang. Ini pawai damai apa ini ceritanya? Jadi kita karena masih remaja, memang lagi horas-horasnya tuh. Horas-horasnya. Iya. Darah muda ya. Udah kita ikut aja. Iya. Kita ikut, ternyata sampai di jembatan Poso itu udah ribut. Udah ribut. Jadi udah mulai lempar-lemparan batu itu. Udah mulai lempar-lemparan batu. Nah, ternyata ada satu orang yang dari Ambon itu menyusup bawa senjata. Tapi bukan senjata organik. Orang apa itu? Orang Kristen atau orang Islam? Kristen. Orang Kristen. Namanya Dum-Dum itu. Nyusup kemana? Di antara pasukan. Ternyata memang sudah diatur. Nah, dan memang misi orang Kristen saat itu tidak bisa ditutupi. Kok memang sengaja mereka mau cari ribut agar mereka bisa usir orang-orang Islam keluar dari tanah Poso. Ya, sebenarnya itu motif utamanya. Karena kenapa?
mereka sudah berniat ingin membangun gereja terbesar di pasar sentral itu. Gereja terbesar. Oke. Gitu. Jadi sehingga orang-orang itu langsung disingkirkan tuh untuk sekaligus memperingati 100 tahun Injil masuk ke Tanah Poso. Oh gitu. Gitu. Sehingga dibuatlah konflik berdarah itu. Nah, tujuan mereka itu salah satunya itu. Dan tidak tercapai, alhamdulillah. Tidak tercapai. Nah, itu salah satu misi mereka. Nah, makanya sampai hari ini Poso itu Allah masih lindungi lah. Ya, Allah masih lindungi. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kita ketika ikut di mobil itu kaget ketika sampai di sana, kok udah ribut ini. Akhirnya kita dipukul mundur tuh, dipukul mundur. Selesai itu konflik. Saat itu bisa diatur damai. Kemudian pecah lagi pada tahun 2000. Itu tahun 2000 itu yang menyerang itu sudah Fabiano Stibo dan kawan-kawan. Oke. Nah, itu yang atur si Asad di situ salah satunya kakek saya. Oh. Iya. Yang istilahnya dimintai persetujuan segala macam, karena saat itu yang bertindak sebagai pimpinannya itu namanya Patung Kanan. Sorry, saya mau nanya. Kalau komposisi Kristen dan Islam di Poso, ya sebelum ada kerusuhan itu berapa banding berapa? Poso itu dulu kok gini, sebelum dipecah menjadi 5 kabupaten, itu Poso itu terbesar umat Islam. Hah? Kok malah Islam? Iya, kabupatennya tuh terbesar. Jumlah penduduk Islamnya? Jumlah penduduk Islamnya. Makanya tadi saya bilang ada memang indikasi politik ingin mengkristenkan Poso semuanya. Sehingga dipecahlah yang kemarin Ampana dipecah tuh. Bisa. Karena Ampana itu mayoritas orang Islam. Terbilang ya 95% orang Islam. Kemudian Morowali dipecah lagi tuh karena mayoritas orang Islam. Kemudian Morowali terpecah jadi 2 lagi, ini terpecah jadi 2 lagi. Sehingga sudah terpecah jadi 5 kabupaten tuh Poso. Sehingga ketika sudah pecah 2 ini, dilepas 2 ini, maka Poso itu menjadi 80% orang Kristen. Setelah dipecah? Setelah dipecah. Oh. Gitu. Nah, awalnya Kabupaten Poso kan besar, luas tuh. Nih, seperti ini nih misalnya. Semuanya itu kurang lebih 80% orang Islam. Karena masih gabung 2 kabupaten besar ini yang mayoritas Islam. Nah, ketika ini dipisah, ini dipisah. Oh, jadi yang dipecah ini keluar dari Poso? Keluar dari Poso. Bikin kabupaten baru. Sehingga tidak boleh mengintervensi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Poso. Nah, sehingga dari dulu sampai pecahnya kerusuhan itu, yang bupati itu selalu Islam. Oh, gitu. Selalu Islam. Sorry, tadi yang 2 kabupaten yang dipecah itu kabupaten apa tadi? Morowali. Dengan kecamatan Tojo Una-Una. Oke, itu menjadi di luar Poso berarti. Di luar Poso sudah berpisah dengan Poso. Sudah berpisah dengan Poso. Setelah itu keluar jadi Posonya 80% jadi Poso 80% Kristen. Oke. Gitu. Jadi memang salah satu tujuannya juga dibuat kerusuhan itu agar Poso itu menjadi mayoritas Kristen. Karena mereka malu. Pusat kristenisasi atau pusat peradaban Kristen itu ada di Poso, tepatnya di kota Tentena. Oh, gitu. Iya, pusatnya di situ. Nah, makanya saya kerinduan saya dulu ingin diskusi, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pendeta Rinaldi Damanik. Saya sebetulnya ketika saya masuk Islam ini, saya ingin berdiskusi dengan Pendeta Rinaldi Damanik. Itu 3 kali saya surati itu beliau. Beliau di Poso? Beliau di Poso. Terus? Saat itu beliau sudah tidak menjabat sebagai ketua sinode. Saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang apa yang saya ketahui soal Bibel ini, tentang ajaran-ajaran yang disembunyikan, yang tidak disampaikan. Ini kan mereka tutup-tutup itu, tidak disampaikan ke umat. Nanti dulu dong, ini udah ke Bible aja. Ke Bible. Posonya belum kelar ini. Kita selesaikan Poso dulu kok. Enggak, maksudnya, oke, kita tahu komposisinya tadi, terus ada pemecahan kabupaten, sehingga Poso menjadi mayoritas Kristen, terus kemudian dibuatlah semacam kayak upaya untuk menjadikan Poso mayoritas Kristen. Ya 80% kan sebenarnya udah mayoritas ya? Iya, mayoritas. Tapi maunya gimana? Maunya 100% Iya, gitu? maunya 100%. Oke, terus akhirnya terjadilah kerusuhan. Sebetulnya gini kok, kerusuhan itu sebelum terjadi pemecahan malah. Oh malah sebelum pemecahan? Iya, sebelum terjadi pemecahan provinsi, kabupaten itu sudah terjadi kerusuhan. Oke. Gitu. Nah, jadi memang, pemecahan itu disebabkan karena kerusuhan atau bagaimana? Iya, karena kerusuhan juga. Oh gitu. Iya, karena kerusuhan juga. Jadi sehingga dipecah-pecah lah. Walau alam ini, apakah memang ada karena dampak dari itu, tapi memang sudah takdirnya mungkin. Tapi memang itu sudah lama. Bahkan kemarin itu ada isu yang berkembang, bukan isu yang berkembang, memang udah diviralkan tuh bahwa akan memisahkan diri Sulawesi Timur. Sulawesi Timur. Oh, mau bikin sendiri? Ya, jadi Poso ini akan dijadikan ibu kota provinsi. Oh.
Nah, jadi ini sebetulnya kemauan para pakar-pakar politik yang ada di sana. Jadi kerusuhan, makanya kerusuhan ini kadang bukan karena keinginan kita, kadang oleh aktor-aktor intelektual, aktor-aktor politik ini, sehingga yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang seperti itu. Karena yang terlibat kemarin di Poso itu kok tidak bisa dipungkiri. Para anggota-anggota dewan, asisten 1, asisten 2, asisten 3 tuh. Disebut semua tuh sama Fabianus Tibo. Oh gitu. Nah, tokoh intelektual 16 orang ini, tokoh gereja dan tokoh intelektual pemerintahan semua. Mulai dari asisten 1 sampai asisten 3-nya tuh. Terlibat semua dalam konflik itu. Dan sampai hari ini mereka tidak diproses. Gitu ya. Jadi sekarang di Poso boleh dikatakan udah mayoritas Kristen. Sudah mayoritas Kristen. Dan ini sudah aman. Udah aman. Iya. Muslim-muslim yang di sana aman. Ya aman, alhamdulillah. Ya walaupun memang secara birokrasi mereka yang menguasai, tetapi secara gimana ya? Sehari-harinya tetap umat Islam. Ya. Sehari-harinya maksudnya, ya, tetap umat Islam gimana? Kayak dulu beda kok. Dulu umat Islam itu kalau dizolimi nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Iya, tapi kalau hari ini umat Islam dizolimi pasti bergerak tuh. Oke. Ya beda kayak dulu. Dulu kamu zolimi separah apapun ya umat Islam diam, bahkan mungkin menyingkir. Tapi kalau sekarang enggak. Ketika kalian mau memerangi kita, mau menzolimi kita, kita langsung bangkit. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf sebelum ini. Waktu Jamie di dalam Laskar Kristus dan teman-teman Jamie yang di dalam Laskar Kristus, sebagai orang Kristen, pada waktu itu ada kerusuhan, ada perang ini antar agama di situ. Itu pada paham Bible apa enggak? Gitu. Enggak paham. Enggak paham? Enggak tahu. Hah? Nah, saya saja di Bible ada kasihilah musuhmu. Iya. Kenapa perang sama musuhnya gitu? Jadi kita itu kok memang kita inilah korban-korban pembodohan ini. Kita kan nggak tahu. Nah, saya dulu waktu Kristen kok hanya manut tuh apa kata pendeta wes. Selesai, nggak usah nanya-nanya lagi. Pokoknya apa kata pendeta udah nggak ada yang salah. Kan harusnya kalau kasihilah musuhmu kan nggak sampai perang dong. Iya, nggak harus perang kan. Kasihilah musuhnya udah musuhmu. Lah kok sampai perang bunuh-bunuhan gitu. Tapi tahu nggak kok? Kenapa? Bengisnya mereka ketika membantai di Poso. Ngeri. Masa? Ngeri banget. Iya. Mungkin sama kayak yang di mana dulu itu sampai perut ibu-ibu hamil itu dibelah 2. Astagfirullahaladzim. Iya. Sampai begitu? Iya. Itu santri 200 kurang lebih santri yang di kilometer 9 itu, santri Wali Songo itu kurang lebih 200 dibantai tanpa perlawanan. Umur berapa itu santrinya? Kecil-kecil? Ya kecil-kecil, umur SMP SMA. Dibantai tanpa perlawanan dan semua disembeli. Dan kakak kandung saya, mobil om saya itu yang terlibat di situ. Yang ngangkat mayat itu kakak kandung saya. Yang mobilnya yang dipakai mobil adik kandung ibu saya. Lah. Ya. Waktu itu Jamie nggak ikut? Saya ikut kok, tapi ngiri kok. Jadi gini ceritanya. Saya takut lihat saat itu mayat itu begitu sudah berkelimpangan tuh. Ya karena gini, ketika diserang itu, ini kan umat Islam kan berlindung di masjid, serang tuh masjidnya, dibabat tuh habis orang dalam. Nah, orang yang di lainnya itu pada kabur tuh ke sawah. Ketika mereka kabur di sawah dikejar tuh. Yang bagian depan itu ngejar kok ditebas kakinya, biar nggak bisa lari tuh. Setelah jatuh, diperintahkan tuh, itu diperintahkan langsung. Dipastikan semua orang itu harus disembeli. Tidak boleh terlewatkan satu orang pun untuk memastikan mereka semua tewas. Nah jadi ketika sudah ditebas, didapat disembeli, dikumpulkan di masjid. Ditumpuk tuh di masjid. Supaya dipastikan diseret satu-satu di bawah. Kemudian dimuat dengan mobil truk. Dimuat dibawa kemana? Nah, dulu sombongnya tuh si Tibo disuruh bawa ke Kodim, ke Kodim. Tumpah di Kodim tuh ini mayat ini. Ini untuk menunjukkan kekuatan umat Kristen saat itu kok. Nah, akhirnya diputuskan untuk dibawa di kilometer 22 itu, di antara desa Pandiri dan desa Tampe Madoro. Nah, di kilometer situ sudah mereka ditumpah ada 3 tempat. Setelah itu dibakar. Mayatnya dibakar. Sampai sebengis itu. Makanya kalau kok tadi bilang itu kasihilah musuhmu, kayaknya ayat itu mereka lupa mungkin. Atau mungkin mereka nggak baca. Kemungkinan besar nggak tahu ya. Kemungkinan besar nggak tahu. Kita ya biar persangka aja mereka nggak tahu. Ya. Tapi pendetanya tahu kok. Hah? Pendetanya tahu. Pendetanya tahu. Kenapa nggak disampaikan kan? Pendetanya nggak sampaikan mungkin. Iya. Mungkin lupa dia. Atau mungkin ayatnya sudah diganti kali. Kita nggak tahu kan karena. Nggak diganti. Masih ada. Masih ada. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Terus waktu itu aparat keamanan gimana? Jadi gini kok. Jadi saat itu aparat keamanan masih sangat terbatas. Ya, Poso saat itu hanya punya 1 batalion.
Nah, sedangkan terjadinya peperangan itu beberapa tempat, beberapa titik, sehingga betul-betul menyulitkan mereka. Akhirnya diturunkanlah BKO dari 721, 726, yang dari Brimob Bogor dulu turun semua di sana, diperbantukan tuh. Untuk memang. Tapi yang namanya konflik ini ya susah diredam kok. Udah apa namanya pencar-pencar iya, gitu sudah ya. pencar-pencar. Nah, alhamdulillah kemarin 2024 bisa disterilkan tuh, bisa mulai diamankan dari 2022, 2023 itu mulai tuh diamankan tuh. Diamankan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah aman. Mengerikan ya sebenarnya. Mengerikan. Jadi saya kalau melihat kasus saat itu kok, kalau seandainya orang Islam itu jahat, kalau seandainya orang Islam jahat, Poso itu kecil, ibarat ini ya, maaf ya, ini Poso itu cuman seperti ini nih, umat Islam yang ada di Poso nih. Cuman segini nih. Nah, seginilah. Kurang lebih segini nih. Ini yang kelilingi mereka ini semua orang Islam. Oke. Kalau seandainya mereka mau cuma dilipat satu kali selesai. Yang sekelilingnya ini iya, kalau mau melipat Poso. Kalau mau lipat Poso ini. Kalau mau ditutupi itu, mau dihabiskan semua orang Kristen yang ada di Poso. Makanya saja teman-teman orang Kristen berpikir. Ampana, Lubuk itu mayoritas orang Islam. Parigi, Palu itu kan ini batasannya nih. Yeah. Parigi, Palu orang Islam. Ampana orang Islam. Lubuk orang Islam. Kemudian Morowali orang Islam. Makassar orang Islam. Nah, kalau 4 titik ini sekali bergabung di situ, nggak ada apa-apanya kamu. Bukan cuma jadi bubur lagi. Jadi air semua kamu itu. Nah, tapi orang Islam tidak seperti itu. Iya. Orang Islam tidak seperti itu. Ketika terjadi konflik, ya kamu sama kamu konflik. Iya, kita hanya membantu tuh. Oh, jadi pada waktu ada kerusuhan di Poso itu, umat Islam yang di sekeliling itu tidak datang? Ya, tidak bisa didatangkan saat itu kok. Karena mereka sudah blokade tuh. Karena kan mereka yang apa namanya, yang kuasai jalur tuh. Yang kuasai jalur. Alhamdulillah ya ada sih bantuan. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Bantuan teman-teman dari Jawa. Datang membantu. Itu membantu menguatkan iman mereka tuh. Agar kamu paham bahwa sesungguhnya ketika kamu diperangi dan kamu memerangi mereka, sama-sama tuh kita berperang, insya Allah kamu syahid. Baru tuh mulai tuh bangkit keberanian orang-orang Islam. Nah, baru melakukan pembalasan. Ini pembalasan ya. Karena mereka diperangi harus membalas. Karena kenapa? Saya tahu persis kok ada beberapa titik peperangan yang saat itu saya ikuti dan saya atur tuh. Dan kakak kandung saya tahu, bapak saya tahu. Kalau saya itu dulu bisa rakit senjata. Senjata genggam. Senjata api. Dan bahkan rakitan saya itu dulu belum ada, Ustaz. Kok apa namanya ini senjata yang semi otomatis, belum. Isi pelor, tumbuk-tumbuk kayak gini. Kalau saya punya enggak. Isi pelor tembakan keluar sendiri tuh kelongsongnya. Oh. Iya. Jadi udah kayak revolver gitu. Iya, kayak revolver. Atau ini apa namanya? Kayak Colt. Colt. Iya. Persis kayak gitu. Kalau Colt nggak keluar kan kayak revolver itu. Kayak FN. Canggih bisa ngerakit gitu. Iya. Aneh rakit gitu. Dia tuh aneh pakai asgir motor. Belajar di mana? Saya kan memang bengkel kok. Oh, bengkel. Mekanik. Jadi tahu lah. Dari yang saya pakai itu asgir motor. Asgir motor Supra dulu yang saya pakai. Wow. Jadi cara ngebornya itu harus teliti. Mesiunya dapat dari mana? Pelor kan. Kita pelor dulu dibagi-bagi kok. Bukan, maksudnya mesiu di dalam pelurunya itu. Amunisi kan dibagi-bagi dulu kita. Dibagi-bagi? Dibagi-bagi. Sama? Ya, jangan disebut namanya. Jangan sebut ya. Amunisi dibagi. Dibagi-bagi. Kalau tapi umat dulu, Islam punya nggak? Walau alam. Jadi dulu kita tidak bisa dipungkiri kok ada ketika saat itu pasukan dari Armet yang jaga. Jadi kita memang dikasih persiapan untuk pelor itu dibagi jam 6 sore, dikumpul kembali jam 6 pagi. Oh gitu. Iya. Jadi artinya mereka tahu tuh kita punya senjata. Oke. Dan sampai hari ini senjata-senjata itu belum dikumpul. Oh, masih ada, masih tersebar. Masih tersebar. Jadi bohong kalau mereka bilang sudah diserahkan, enggak. Dan saya tahu siapa pemilik senjata api di sana dulu. Bukan rakitan, asli. Asli standar maksudnya. Standar. M16, AK-47, SS1. Ada AK-47? Ada. Kok bisa AK-47 dari Rusia, dari mana? Ya, ini kok ya. Saya tidak sebut orangnya ya. Ya. Ya, saya tidak mau sebut kesatuannya, tapi ini wallahi Allah yang jadi saksi. Saya itu ketika ke Makassar, saya mau dikasih 2 senjata tuh, M16 dengan AK-47. Ya. Hanya saat itu paman saya nggak berani tuh. Kalau paman saya nonton ini, dulu itu AK-47 itu sudah di depan mata saya. Waduh. M16 di depan mata saya. Katanya, kamu kan
mekanik, bengkel, pasti gampang lah. Nanti saya tunjukkan cara bongkar pasangnya, kemudian cara nyimpan di mobil itu. Oh, maksudnya dibongkar. Iya, jadi nanti itu diisinya lewat pakai ban serepnya. Ya. Di ban serep supaya tidak terdeteksi itu. Dia bilang, gampang kok saya loloskan ini. Jadi dia loloskan itu yang satu dari Aceh, yang satu dari Timur Timur. Oh. Itu anggota sendiri tuh yang ngomong ke saya. Jadi Bapak itu saya tidak sebutin kesatuannya, tapi namanya Lukas. Karena Lukas ini banyak, Pak. Kebetulan namanya Lukas tuh. Nah, orang di kampung saya pasti tahu tuh. Berarti kalau mereka yang sebutnya nanti identitas kesatuannya, berarti mereka yang salah. Bukan saya yang salah. Iya. Jadi gitu tuh. Saya dikasih tuh AK-47 dengan M16. Iya. Dan waktu saya mau keluar dari kesatuan itu, saya dikasih pelor tuh. Akhirnya saya dinasihati sama teman-teman, tolong jangan kamu bawa ini. Karena nanti yang akan jadi sebab itu kita nih semua dalam ini. Jadi saya tidak bawa tuh. Saya tidak bawa pelor, ternyata saya benar diperiksa sama propos. Sampai sepatu saya disuruh buka, ditumpahin semua tas-tas saya tuh. Akhirnya kata beliau, sudah, tenang. Ada beliau orang Toraja. Karena memang saya kan orang Toraja. Nah, kita mau ambil tuh senjata, tapi sayangnya paman saya saat itu nggak berani untuk ambil senjata itu. Nah, tapi saya bersyukur kok saat itu, alhamdulillah Allah sudah atur, saya tidak ambil senjata itu. Kalau seandainya saya ambil, mungkin ada orang Islam yang saya bunuh. Ya. Saya syukurnya di situ aja. Jadi sampai segitunya. Ya, kerusuhan Poso itu betul-betul menguatkan iman saya. Karena kenapa? Kalau saya mau mati kok, dulu di situ saya sudah harus mati. Menguatkan iman sebagai Kristen atau sebagai Islam. Istilahnya kan saya flashback aja kok. Saya kembali kan. Kalau mengingat kejadian Poso itu, peperangan yang terjadi di Poso, seharusnya saya sudah mati. Oke, jadi kejadian-kejadian di Poso yang qadarullah memang tidak menyebabkan Bang Jemi ikut sampai membunuh orang, itu menguatkan iman Islam. Menguatkan iman saya. Dan memang pertolongan Allah itu luar biasa. Karena dulu, itu kok dulu kita bunyi senjata, bunyi bom itu gimana? Kayak mainan lah kita biasa pikir. Ya. Ya sudah biasa tuh. Malah kalau ketika ada bom, kita cari, di mana ini bom meledak? Kalau ada senjata bunyi, di mana nih? Kita cari tahu tuh, gimana nih? Ada bunyi senjata tadi di sini. Kita intel itu. Kita sampai cari tahu sampai titiknya. Nah, seperti itulah dulu kejadian di Poso itu. Jadi kejadian itu berapa lama sebenarnya totalnya? Sebenarnya itu panjang sih kok, dari 98 sampai 2002 tuh, 4 tahun kurang lebih. Nah, yang sampai yang paling parahnya itu yang paling akhir tuh di 2000. Di 2001. 2000 sama 2001. Iya, itu yang benar-benar parah. Terus akhirnya upaya perdamaiannya bagaimana? Iya, jadi dulu ada beberapa kali upaya perdamaian tuh. Nah, sehingga akhirnya salah satu solusinya itu diperbanyak kesatuan di sana. Oke. Sehingga didirikanlah kemarin 711. Oke. Dulu kan 7 berapa dulu di Poso itu ya? Saya lupa sih. 714, 711 pertama. Jadi hanya 1 batalion tuh. 711. Akhirnya dibikinlah 711. Nah, pusatnya di Poso. Kemudian disebar tuh batalion-batalion lain di luar Poso. Nah, sehingga begitu juga Brimob. Dibikinlah pos Brimob terbesar juga di Poso. Nah, sehingga ketika aparat sudah banyak, akhirnya konflik bisa meredam. Karena orang melihat, udah ada aparat. Semuanya kita kembalikan ke aparat. Dan alhamdulillah saat itu memang aparat cukup bertindak bagus. Ya, bertindak bagus, melihat situasi di Poso itu semakin memanas. Nah, ketika mereka melihat situasi sangat memanas, akhirnya didatangkanlah bala bantuan dan mereka dirikan pos-pos jaga. Disebar tuh semua desa-desa. Semua desa dapat tuh. Setiap desa dapat 1 Brimob, kadang 1 tentara yang jaga, sehingga bisa kondusif. Kalau tidak ya susah. Tokoh-tokoh agamanya sendiri udah ketemu semua, udah dialog semua. Ketemu. Jadi dulu sempat 2 kali tuh, namanya Malino 1, Malino 2. Malino 1, Malino 2. Malino itu nama peristiwa rapatnya? Iya, nama wilayah. Wilayah. Di daerah Sulawesi Selatan, tempat mereka berkumpul untuk memusyawarahkan perdamaian tuh di Poso. Dan itu 2 kali itu terjadi. Dan 2 kali juga dihianati oleh orang-orang Kristen. Iya apa? Dihianati oleh orang-orang Kristen. Dihianati? Iya. Berarti ada timbul lagi? Ada timbul. Gitu. Setelah dibuat perdamaian, pecah lagi. Dibuat lagi tuh, pecah lagi. Karena mereka yang ingkar janji, bukan dari kita. Mereka yang memulai itu. Kalau orang Islam enggak. Karena orang Islam yang salah saat itu, ketika umat Islam itu tidak diperangi, mereka biasa-biasa saja. Nah, ketika diperangi, baru melakukan suatu pembalasan. Seperti itu. Masya Allah ya. Ngeri ya sebenarnya kalau ingat begitu ya. Ya, saya kalau ingat Poso ya Masya Allah. Tapi ceritanya gimana? Kok Jemi bisa dari Laskar Kristus nyebrang gitu? Ya. Menjadi Muslim?
Saya nikah 2010. Saya cerita nikah dulu nih. Ah. Ketemu sama seorang wanita yang Masya Allah saat itu saya lihat memang dia rajin ke gereja, rajin ibadah, pokoknya dia aktivis gereja lah. Saat itu dia menjabat sebagai seorang bendahara pemuda. Oh, paham Bible berarti? Iya paham, nggak paham Bible juga. Oh, ya, artinya cuma rajin doang. Oke. Soal paham nggak ada, bahkan sampai pendeta juga nggak paham Bible. Hah? Iya. Gimana ceritanya pendeta nggak paham Bible? Nanti saya cerita kok. Saya master teologi itu saya kasih kuliah sampai dari jam 8 malam sampai jam 2 tuh. Saya kasih kuliah dalam gereja. Saya bersama istri saya tuh. Kuliah? Saya kasih kuliah dia malam itu. Oh, kasih kuliah. Iya, saya kuliah dia. Saya kasih kuliah. Iya. Jadi saya dulu belajar Bible itu dari tahun 2012 sampai 2013 saya belajar Bible. 2012, 2013. Iya, sehingga saya mendapatkan setelah menikah. Setelah menikah. Oke, terus? Jadi saya sama istri, saya ini itu di Poso tuh ya? Di Poso. Masih di Poso. Terus? Sehingga saya belajar tuh. Saya belajar dari jam 7 sampai jam 10. Karena saya kan kerja di bengkel. Kerja di bengkel kemudian usaha. Saya belajar dari jam 7 sampai jam 10 malam. Ngerti tuh? Setiap hari saya baca Bible. Doa saya dulu, saya kan masih sebut Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Nah, tolong berikan saya petunjuk ini agar saya bisa paham dengan isi Alkitab ini. Itu doa saya. Jadi setelah saya mulai membaca itu, saya temukan tuh. Lah. Itu belajar sendiri? Belajar sendiri. Oke. Saya baca. Nah, saya ketika belajar itu kok maaf, bukan belajar sendiri. Saya sebetulnya punya salah satu tempat bertanya. Oke. Si master teologi ini. Oh, orang Kristen. Orang Kristen. Oke, terus. Nah, kenapa saya lakukan pendekatan ke dia itu? Karena memang dia ini termasuk saya pikir ini pintar nih orang ini. Pintar. Nah, tempat saya bertanya tuh dulu. Ketika saya dapat kejanggalan-kejanggalan ini, saya sebetulnya belum mau diskusikan sama mereka, mau debat dengan mereka. Cuma saya tanya, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Nah, sehingga puncaknya itu saya tidak mau gereja lagi. 2013 saya tidak mau gereja lagi. Sehingga mereka sudah sampaikan saya, ini Jamie sudah masuk Islam ini. Sudah tidak datang gereja. Mereka datangi saya ke rumah. Terus? Majelis-majelis jemaat datang. Sampai nenek saya itu datang ke rumah istri saya. Saya di situ. Mereka ceramahi saya. Nah, sehingga saya sampaikan ke mereka begini. Saya mau sebetulnya. Yang saya pertanyakan ini, kok kenapa kita tidak menjalankan apa yang tertulis dalam Alkitab? Iya. Apa contohnya? Contohnya nih. Oh itu salah satu. Ya. Yang pertama tuh, syarat seorang hamba Tuhan itu, pengikut Tuhan itu, diterimanya dia sebagai hamba Tuhan harus disunat. Ya. Iya, Kejadian 17 ayat 14. Itu kan perjanjian lama. Iya. Nah, itu. Dan itu dipenuhi sama Yesus tuh. Digenapi sama Yesus tuh. Iya. Makanya kata Yesus, sebelum sampai langit dan bumi ini hilang, tidak akan hilang nih. Sampai berlakunya seluruh hukum Taurat. Satu iota pun. Satu titik atau satu iota dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Sampai semuanya digenapi. Nah, sampai kenapa tidak dijalankan? Babinya, mirasnya. Kita kan peminum miras. Puasanya? Iya, puasanya. Kemudian berhijabnya. Sujudnya. Nggak bisa kan sujud. Nah, kok kita tidak lakukan itu semua? Tapi kita malah melakukan yang bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi Isa. Iya, tidak. Kita ini kan yang menjadi petunjuknya kita adalah para pendeta. Jadi apa yang sudah diputuskan pendeta itu di forum sinode itu yang kita ikuti. Karena mereka yang sudah mempelajari Alkitab ini. Nah justru itu saya bertanya tuh, kenapa kita tidak disunat? Mereka kita ini yang disunat hati. Ya iya, saya bilang kalau memang sunat hati, tunjukkan dalilnya dong. Ada. Iya. Ada. Paulus yang menyuruh. Nah, iya. Jadi gini kok, dari kata Yesus kan nggak ada. Contohnya. Gini. Sorry. Saya lurusin sedikit ya. Iya. Di perjanjian lama ada yang namanya istilah sunat hati itu ada. Sunat hati. Tapi artinya memurnikan hati kita. Memurnikan hati. Untuk menyembah satu Tuhan saja. Artinya begitu. Nah, istilah sunat hati itu dipakai oleh Paulus di perjanjian baru. Perjanjian baru. Iya. Tetapi ini ditujukan kepada Goyim. Goyim itu adalah bangsa-bangsa di luar Yahudi. Betul. Jadi kamu nggak perlu sunat beneran. Sunat fisik nggak perlu, tapi sunat hati aja cukup. Iya, jadi saya dulu minta dalilnya secara tertulis. Ya. Karena kan mereka selalu sampaikan itu. Harus dalil tertulis, dalil yang jelas. Ya kita saya bilang, tolong tunjukkan ke saya dalilnya yang jelas. Mana tuh dalilnya? Nah, yang paling fatal tuh saat itu di bulan Desember. Saya bilang, ini yang paling fatal. Saya bilang, nenek. Saat itu saya panggil nenek. Itu waktu itu datang di meja makan tuh. Ada 4 orang yang datang. Jadi kita duduk di situ ada 6 orang kalau saya 7 duduk. Ya saya bilang gini, yang paling fatal itu perayaan tanggal 25 Desember ini. Oke. Iya.
Nah, ini saya sudah cari kok, saya sudah belajar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satupun yang saya dapati ayat Alkitab yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus. Iya, betul. Iya, kalau seandainya itu ada, ya saya rayakan. Saya rayakan itu. Begitu juga ibadah pada hari Minggu, pada hari Ahad. Iya. Hari Minggu juga nggak ada perintahnya. Nggak ada, saya bilang. Nah, yang paling fatal saya bilang, saya cari kapan Yesus bangun gereja, kok saya nggak dapat. Satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus pernah meletakkan batu pertama di gereja ini, gereja ini, gereja ini. Enggak ada. Jimmy waktu itu nggak nanya, kapan Yesus mengajarkan Kristen gitu? Iya, nah ayo, iya. Kok. Nah, itu saya bilang puncaknya, kita ini sebetulnya bukan pengikut Yesus. Bagaimana? Saya bilang, karena Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Iya, semasa Yesus hidup, saya bilang, saya baca Injil, nggak ada saya dapat satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang membawa agama Kristen dan agama Kristen yang akan diselamatkan oleh Yesus. Enggak. Udah sampai di situ puncaknya. Iya, puncaknya sampai situ. Ada enggak kok? Puncak tertingginya itu, nah kita ini bukan keturunan Bani Israel. Oke. Iya. Ya. Karena yang diselamatkan oleh Yesus itu hanya 244.000 jiwa. 144.000. 144.000, maaf. 144.000 jiwa dari 12 suku. Iya. Iya. Kalau kita orang Jawa, suku Jawa, apalagi saya suku Toraja, nggak masuk. Nggak masuk. Karena yang diselamatkan hanya 12 suku. Nah terus saya ini suku Toraja, siapa yang bisa selamatkan? Nah ini yang paling fatal, karena memang Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Dan itu banyak ayatnya. Tapi kan ada ayatnya di Matius 28:19, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah makanya itu baptislah gitu mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ayat yang pertama. Yang kedua ayat yang mereka pakai selalu kok Yohanes 14 ayat 6. Oke. Jalan ya. Iya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya bilang iya. Dewa Mitra juga jalan kebenaran iya. Di situ. Saya bilang sebetulnya kalau kita mau menuju situ, Nabi Muhammad juga itu. Cuma ada kerugiannya kita orang Kristen, saya bilang sama mereka. Kerugian orang Kristen itu ketika mereka nanti ini Nabi Muhammad pasti benar. Kalau saja nanti Nabi Muhammad ini benar, ya kan, terjadi. Ini memang benar, kalian rugi loh. Kalian rugi. Karena kenapa? Kami orang Islam tidak beriman dan batal keimanan kami kalau tidak mengakui Isa sebagai nabi. Iya. Batal tuh sebagai Islam. Iya. Nggak diterima Islammu. Maaf. Tapi Iya, kalian rugi. Karena kenapa? Tidak menganggap Muhammad ini sebagai nabi. Iya. Nah kalau kami nanti tetapi loh, ya Isa, kami ini mengimanimu. Iya, betul. Iya, artinya kamu selamatkan kami juga. Tapi tidak bisa kata Nabi Isa. Kamu sukumu apa? Saya orang Toraja. Maaf. Maaf bang. Maaf bang. Orang Toraja, nabinya ada. Siapa? Nabi Muhammad. Iya, betul. Ya, karena Nabi Muhammad universal. Iya. Gitu kok. Ini pemahaman saya. Saya bilang, kalau saya mau ikut Yesus, oke, saya ikut Yesus. Dan setahu saya, orang yang paling pengikut Yesus itu kalau mau dibilang paling Kristen itu, paling Kristus, ya kita ini orang Islam. Iya. Yang mengikuti. Iya, mengikuti. Apa yang Yesus kerjakan? Coba tunjukkan ke saya. Apa yang Yesus kerjakan, orang Islam tidak kerjakan. Puasa, sunat, ya kan, sholat, sujud, kita puas, kita lakukan, mentuhankan satu Allah. Nggak makan babi. Tidak makan babi. Nah, makanya dulu babi saya bilang gini kok. Kalau seandainya babi itu makanan para nabi, atau makanan yang baik, tidak mungkin Yesus mengusir setan di tubuhnya babi. Masukin babi. Masukin tuh setan ke situ. Nah, mau dimakan kok. Ada setan di situ. Kalau seandainya saat itu domba atau kambing yang tidak dimakan, ya dimasukkan ke domba, ke kambing. Karena memang babi ini tidak dimakan, bukan konsumsi manusia. Berarti babi bukan makanan. Bukan makanan. Sehingga roh jahat itu diusir ke situ, bergabung dalam darah dan tubuhnya. Makanya saya pernah guyon dengan pendeta, bilang, pendeta, berarti kita ini makan setan ini, saya bilang. Seperti itu. Nah, gini. Tadi kan siapa tadi? Jamie kan menanyakan ini. Iya. Ujungnya tadi kan apa tadi? Puncaknya. Puncaknya itu adalah apa? Bahwa Yesus tidak akan menyelamatkan saya. Yesus tidak menyelamatkan orang selain Kristen. Orang menyelamatkan orang Kristen. Ya. Bahkan mau dia Yahweh ke, mau apa saja, mau Katolik ke, enggak. Iya. Iya. Tapi gini, ada satu lagi sebenarnya. Iya. Yang mungkin kita bisa bandingkan ya. Iya. Ini pembandingannya bukan pembandingan dalam ranah apa, tapi di Quran kan kita
Pasti tahu dong, inna dina indallahil Islam dong. Iya. Ya kan? Pasti tuh. Di Bible ada nggak? Itu yang nggak ada. Inilah agama Kristen yang kuridoi gitu misalnya. Atau hanya agama Kristen yang akan masuk surga. Bukan, kalau masuk surganya sih lain cerita. Inilah agama Kristen yang kuridoi atau di sisi Allah gitu lah. Ada nggak begitu? Nggak ada. Nggak ada. Makanya gini. Ini saya dapat titipan pertanyaan nih dari salah satu subscriber nih. Iya. Jadi saya dulu di konten saya sebelumnya itu saya sampaikan ke mereka. Dan di setiap kajian-kajian saya, tolong tunjukkan saya satu ayat. Cukup satu saja ayat. Oke ya, kalau memang kalian anggap Bible itu benar, oke lah kita anggaplah benar. Kalau kalian walaupun bagi saya itu enggak, karena surat menyurat itu bukan suatu wahyu. Tolong tunjukkan saya satu ayat di mana Yesus mengatakan bahwa agama ini yang akan membawamu ke surga. Yang akan menyelamatkanmu nanti. Dan apabila kamu ikut agama ini, saya akan bersama-sama dengan kamu di situ. Nggak ada. Ya, nggak ada pun. Bahkan mertua saya sampaikan. Dia bilang, "Mah, ibu kandung saya, Mah, coba tunjukkan ke saya." Iya, sebagaimana orang Islam itu ditunjukkan oleh Allah. Sebagaimana orang Islam itu dijamin oleh Allah. Kita dijamin oleh Allah. Inna dina innal Islam. Wa may yabtaghi ghairul islami dina. Barang siapa yang mencari agama selain Islam. Sudah diingatkan tuh. Kamu tidak akan diterima. Tapi mungkin gara-gara ini kali Jamie nggak ada zaman Roh Kudus kali. Jadi bicara Roh Kudus. Jangan ketawa dong Mas Bet. Jadi ini nggak ada zaman Roh Kudus, jadi baca Bible-nya nggak paham. Jadi kita selalu dilemparkan seperti itu kok. Kamu kan tidak dimasuki Roh Kudus, tidak ketuangan Roh Kudus kan? Ya, jadi makanya katanya dulu kalau kamu mau menghayati Al-Quran, tunggu saat ketuangan Roh Kudus. Jadi saya bilang gini, kapan ketuangan Roh Kudus? Nah, saya lihat orang ketuangan Roh Kudus kok ingusnya ngeleleh sampai di sini panjang. Oh gitu ya orang ketuangan Roh Kudus. Saya bilang itu bukan ketuangan setan itu saya bilang. Kan maaf kok ya. Artinya orang kalau dia lagi dipengaruhi Roh Kudus itu dia diam, tenang, iya kan? Nggak ngamuk-ngamuk lah. Apalagi sampai musik, loncat-loncat itu bagi saya nggak seperti itu orang ketuangan Roh Kudus. Sorry, dulu gerejanya apa? Pantekosta. Gereja Pantekosta di Indonesia? Iya. GPDI berarti? Maaf, Pantekosta. Maaf kok. Protestan. Ya Pantekosta tuh di bawah Protestan. Iya. Maksudnya nama gerejanya apa? Gereja GKST kita, bernaung di bawah Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Oh. Jadi kalau Protestan itu kok, kalau Pantekosta dia kan di GKI. GKI termasuk Betel itu Pantekosta tuh. Nah kalau saya dulu di Protestan itu memang sebetulnya dia kan hasil protesnya ini Martin Luther. Pantekosta, Advent, Baptis, Metodis, Anglikan, Lutheran dan segala macam itu di bawah Protestan. Iya. Di bawah Protestan. Protestan itu yang tadi bilang Martin Luther yang Protestan. Protestan mereka bentuk cabang-cabang lagi tuh. Protestan pecah dari Katolik. Iya. Kemudian ada lagi sekte-sekte sampai ke bawah-bawahnya. Sampai hari ini kan yang muncul yang baru ini Yehova. Saksi Yehova. Iya, Saksi Yehova udah dari akhir abad 19 sebenarnya. Gitu ya. Mungkin baru masuk di daerah kami kemarin. Oh, di daerah situ baru masuk. Baru masuk kemarin. Saya sempat diskusi itu sama mereka. Oh. Ya, saya sempat diskusi. Nah, terus 2012, 2013 saya ateis. Malah belajar Bible. Ya, saya 2012 sampai 2013 saya belajar Bible. Kemudian terus saya coba diskusikan dengan 3 orang pendeta. Di Poso tuh ya? Di Poso. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, kemudian yang ketiga pendeta IGD Supratmiana. Master Teologi itu alumni Manado. Diskusi di mana? Di gereja? Di gereja. Okay. Yang pertama di rumahnya pendeta tuh. Pendeta YH Kaluti di rumahnya. Itu saya sampai hampir dipukul. Hah? Kok dipukul? Iya, karena berdiri salah satu orang. Dipukul apa mau ditengking? Mau dipukul. Dia nunjuk-nunjuk ke saya. Kamu ya yang bilang Yesus bukan Tuhan. Saya bilang bukan saya yang bilang. Kebetulan saya baca di Alkitab. Yesus hamba Tuhan saya bilang di situ. Putusan. Saya bilang Yesus hamba Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Gitu. Itu ayat Alkitab. Jadi kalau dia hamba nggak mungkin Tuhan. Dan saya bilang ayatnya, saya bilang kalau kamu mau saya bacakan nih ayat-ayat semua tentang kehambaan Yesus. Dan dipastikan kalau dia hamba bukan Tuhan. Nah, saya bilang begini Pak, saya kasih logika sederhana. Apakah bisa saat itu kan masih presiden ini siapa namanya SBY? Apa kira-kira bisa tidak anak SBY atau anaknya Pak Harto itu, si Tommy Soeharto itu dikatakan presiden juga? Nggak mungkin. Tapi kan kamu nggak di zaman Roh Kudus. Ya itu kamu nggak tahu kalau Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia.
Kan Bapak tuh maha kuasa, makanya dia bisa kuasa jadi manusia juga gitu. Nah, itu ya, itu kekurangannya kita dan kelebihan. Iya. kita tidak dijamah Roh Kudus, dan itu senjata Kan mereka. Tuhan maha hadir, dia bisa hadir di mana aja termasuk jadi manusia. Nah, padahal ya kok. Dia kan sebetulnya simple aja, dia kan yang tahu tuh. Ibaratnya kepala sekolah nih. Dia bisa kasih lulus kita dengan tidak. Udah, lulus kamu. Kamu lulus, kamu tidak lulus. Terserah saya dong. Ya. Seharusnya kan kalau menghapus dosa, ngapain lah repot-repot di ini. Selesai lu punya dosa, kelar. Ngapain? Jadi, saya pernah kasih logika sederhana begini kok. Saya nih, kasih si A berhutang ke saya. Kamu punya hutang ya? Kamu punya hutang ke saya. Ketika kamu tidak mampu bayar hutangnya kamu, saya utus anaknya kamu siksa supaya hutangnya kamu lunas. Sampai mati? Sampai mati saya punya anak, kamu bunuh tuh. Nanti hutang kamu lunas. Kan logikanya nggak masuk. Iya. Kamu berhutang ke saya utus anak saya, atau saya berubah jadi anak, berubah jadi orang, kamu bunuh saya, kamu siksa, hutangmu lunas. Tetapi kan itu bukti, begitu besar kasih Allah kepada manusia. Maka dikaruniakanlah anaknya gitu kan. Iya, ya. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kan Yohanes 3:16. Nah, ini nggak dijamah Roh Kudus ini. Gitu ya, memang. Ini gue lagi pendeta mod nih gue nih. Nah, ini saya anggap mereka keliru. Ya, sebenarnya kita hanya meluruskan kesalahpahamannya mereka tuh. Nah, makanya saya selalu sampaikan kok, ketika orang Kristen itu mau belajar, kemudian dia jujur. Nah, yang masalahnya tidak jujur ini. Ya, mungkin tadi ya kata kau bilang, tidak dimasuki Roh Kudus tuh. Makanya susah kamu. Nah, kalau mereka jujur, begitu juga pendetanya jujur, mereka akan mengakui itu bahwa ya benar. Benar. Ya Islam salah satunya jalan. Saya contoh kok 2012 itu saya sudah tahu tuh bahwa Islam ini ternyata satu-satunya jalan. Nggak bisa. Tapi karena kebencian saya terhadap Islam, nggak mau saya masuk Islam, gengsi. Gengsi dong gitu. Gengsi. Wah, masa iya sih saya mau masuk Islam? Gengsi dong. Nah, gengsi itu yang susah. Itu yang pertama. Yang kedua dulu kok. Yang kedua, saya tidak bisa meninggalkan makan babi kok. Oke. Karena apa? Karena harum ya? Harum baunya. Makanan. Jadi saya ketika ditanya Ustadz dulu, makanan paling enak menurut antum apa? Saya bilang, babi. Babi kecap. Jadi gitu. Susah memang kita mau tinggalkan makanan saat itu. Saat itu kok. Saya berat tuh. Karena saya 1 minggu itu 2 kali tuh saya harus konsumsi makanan. Gitu ya? Iya. Dan itu betul-betul seperti terjadwal. Berarti makanan wajib itu? Makanan wajib bagi saya. Karena memang makanan favorit. Apalagi kalau dibakar. Waduh. Ya Allah. Juicy sampai mertua saya itu kok. Sampai benar-benar suka banget makan daging babi itu. Udah ulatan. Ketika dibakar itu ulat-ulatnya jatuh. Jadi dia punya hujah. Dia punya. Pak, kok itu dimakan sih? Udah ada ulatnya. Kan ulatnya makan daging. Terus? Ya Allah, jadi nggak apa-apa dimakan ini ulat ini karena dia makan daging babi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini orang kalau sudah masuk setengah, sudah dia gas tikus satu seloki 2 seloki, ya udah rata tuh. Makanya kemarin saya sampaikan ke pendeta gini, saya bilang Pak Pendeta kita ini, maaf ya Pak Pendeta, maaf beribu maaf. Kita ini hampir-hampir yang berkaki tinggal kaki meja yang kita tidak makan. Iya, saya bilang astagfirullah, iya hampir-hampir nih. Hampir-hampir yang berkaki ini tinggal kaki meja, yang terbang tinggal pesawat yang kita tidak makan. Iya, karena betul-betul tidak ada haramnya di agamanya kita ini. Nah, ini yang saya lihat kok kekeliruan mereka. Yang sebetulnya kita menyampaikan ini ingin meluruskan mereka dan ingin menyelamatkan mereka sebetulnya dari pembodohan si Paulus. Gitu. Karena semua nabi, dari Nabi Musa, Nabi Adam lah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu cuma satu yang bertentangan dengan ajaran para nabi, si Paulus ini. Emang Paulus nabi? Enggak, rasul bagi mereka. Rasul. Jadi semua ini bertentangan tuh. Nah, di Islam juga ada penjahat-penjahat seperti itu yang menyimpangkan ajaran Islam. Di zamannya Nabi Musa juga ada. Di zamannya Nabi Ibrahim juga ada. Nah, di zamannya Nabi Isa ini, si Paulus ini sudah yang menyelewengkan ajaran Yesus. Dan bahkan dia membuat agama baru. Nah, kan gitu. Kan yang membuat agama baru ini kan Paulus. Di Kisah Para Rasul. Maka mereka berkumpul di Antioquia. Dan saat itulah. Paulus yang bikin. Yesus. Catat ya. Bang Fed. Itu nah. Jadi kalau gitu Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut Paulus. Bukan pengikut
Pengikut Yesus. Pengikut Paulus. Iya. Terus pertanyaannya, Kristen itu berarti pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Kalau mau dibilang mereka penyembah Yesus aja. Penyembah Yesus. Penyembah Tapi Yesus. pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Jadi Oh. Tuhannya Yesus. Ya. Tuhannya Yesus, nabinya Paulus. Gitu. Ini yang jadi betul. Jangan kabur lu, jangan kabur Ustaz. Jadi yang benar itu kok. Ya. Mereka bukan pengikut Yesus, hanya penyembah. Benar, sepakat itu saya. Ya. Sepakat. Sepakat ya? Ya, sepakat. Jadi mereka penyembah Yesus, bukan pengikut. Ah. Makanya benar kata Yesus, mulutmu menyebut aku Tuhan, tetapi yang kamu kerjakan adalah ajaran manusia. Percuma tuh kamu beriman kepadaku. Nah, lo. Iya, sedangkan yang kamu kerjakan adalah perintah manusia. Itu benar tuh. Nah, lo. Nah, jadi kamu cuma menyembah saya, tapi yang kamu kerjakan perintahnya Paulus. Tapi gini ya, ini kan ya, ini kalau di dalam ranah apologetika mungkin kita bisa ngomong begitu lah ya. Iya. Tapi kalau di dalam ranah berbangsa, bernegara, benar. kita tetap harus menghormati saudara kita yang Kristen ya. Saudara saya juga masih banyak yang Kristen. Betul. Saudara Jimmy juga masih banyak yang Kristen kan? Banyak. Kita tetap harus hormati. Kita hargai mereka. Kita dakwai boleh. Tapi ya gimana ya? Harus dengan cara yang paling baik. Yang ma'ruf. Ya. Jadi saya sampaikan, saya bilang gini. Kita tidak pernah menjelek-jelekan agama Kristen. Enggak. Justru yang menjelek-jelekan agama Kristen itu kalian sendiri. Iya, benar kok. Contohnya nih, Yesus lahir di kandang kambing. Kandang domba. Lah, orang Islam di mana lahirnya? Di bawah pohon kurma. Enak tuh. Iya. Padahal di Bible nggak ada kata-kata kandang domba ya? Nggak ada. Kemudian, Yesus nggak mati, nggak dibunuh, nggak disiksa. Tapi di kamu ditelanjangi, diludahi, kemudian dicucur tuh, tinggal pakai kolor. Bahkan Yesus itu sedang menggenapi Yesaya 53. Lagi benar. Jadi bener lagi. Yang jadi masalahnya di situ. Nah, mereka punya dalil tuh. Nah, padahal dalil itu kalau kita mau lihat, itu kan bukan Injil. Dalil yang mana? Yang nubuatan. Iya, yang nubuatan itu. Padahal satu bukan Injil. Iya. Kedua, bukan kitabnya orang Kristen. Bukan kitabnya orang Kristen. Karena orang Yahudi. Saya ketika belajar itu, kok yang menubuatkan tentang Yesus itu cuma satu nabi, Nabi Yesaya. Menubuatkan apa? Iya. Jadi di mana? Tentang penubuatan akhir zaman itu di kitab Nabi Yesaya lengkap itu. Nggak ada. Ada kok. Jadi saya kemarin pelajari itu tentang dia datang bagai sebilah pedang tuh. Jadi benar, memang Yesus itu datang sebagai sebilah pedang. Karena ada ayat. Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Membawa pedang. Nah, bukan gitu juga. Iya. Jadi saya kemarin ketika belajar kitab Yesaya itu, saya kan sempat diskusi sama pendeta tuh. Saya bilang, Pak Pendeta, setahu saya yang nubuatkan tentang kedatangan Nabi Isa itu adalah kitab Yesaya tuh. Kitabnya itu jelas tuh. Mulai dari kelahirannya Yesus itu dijelaskan nanti di kitab Yesaya. Di mana kelahiran Yesus di Yesaya? Ada. Nanti di mana laptop saya? Yesaya 7:14. Apa Yesaya 96? Bukan, bentar ya. Nggak ada. Gini. Iya. Bisa saya konfirmasi lah. Iya. Ya. Kitab tanah nih. Ini kan tanah. Iya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Iya. Disingkat tanah. Ini kitabnya siapa? Orang Yahudi. Iya kan? Iya. Menjadi kitabnya orang Kristen kan karena ini diterjemahkan menjadi Septuaginta, baru menjadi Vulgata, baru menjadi PL. Menjadi Perjanjian lama. Tetapi di dalam proses penerjemahan dari ini ke Septuaginta kemudian Vulgata sampai Perjanjian Lama, itu di situ sudah terjadi resensi. Iya, perubahan. Resensi itu artinya ada kritik penerjemahannya gitulah. Sampai akhirnya berubah sehingga tidak 100% identik dengan ini penerjemahannya, tidak 100% mewakili lah terjemahannya. Di dalam penerjemahan itu menjadi seolah-olah Perjanjian Lama itu berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Seolah-olah. Iya, betul. Tapi kalau kita tanya ke orang Yahudi, Yahudi kan yang punya ini. Iya, enggak. Ditanya, ada nggak nubuat buat Yesus di sini? Iya, enggak ada. Nol, nggak ada. Nah, makanya benar sekali itu kok. Iya, sehingga kan sebetulnya kitab Perjanjian Lama ini sebenarnya orientasinya bukan dengan ini. Bukan dengan Injil ini. Cuman mereka menyambung-nyambungkan tuh. Iya. Menyambung-nyambungkan. Kalau menyambung-nyambungkan karena dari Septuaginta pun itu sudah dibuat menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Bahkan di kitab Mika juga kan seperti itu tuh. Kitab Mika. Iya, Mika ya, Mika 5. Mika. Iya, Mika 5 ayat 2. Iya, Mika 5 ayat 2. Karena kata Bethlehem. Itu lagi ngomongin Ruth menantunya Naomi. Jangan daripadamu akan lahir seorang
yang gitu. Itu saya lupa itu ayatnya tuh. Di Mika, kitab Mika 5 Mika juga. 5 ayat 2 itu sedang membicarakan tentang seorang sosok perempuan namanya Ruth. Ruth itu adalah menantunya Naomi. Naomi, betul. Ruth ini bukan bangsa Israel. Iya. Tetapi dia dianggap sebagai bagian atau suku yang terkecil. Terkecil dari. Nah, Bethlehem itu bukan yang dimaksud Bethlehem di dalam Mika 5:2 itu bukan kota Bethlehem. Iya. Bethlehem itu aslinya teksnya adalah Bethlehem. Bethlehem itu adalah apa ya? Sebuah kota kecil ya? Bukan kota ya, apa ya? Bethlehem itu kalau nggak salah, lupa saya. Artinya itu kalau nggak salah apa ya? Roti. Ada rotinya ya. Gitu ya? Bethlehem itu ada istilah rotinya. Saya lupa deh. Nanti bisa dicek. Saya udah pernah bikin kajiannya kok sama siapa? Ustadz Kenama. Iya. Jadi itu tidak sedang membicarakan Yesus yang akan ada lahir di Bethlehem. Cuman sama orang Kristen dicocokkan. Nah, ini loh, ini nanti akan ada datang orang yang lahir di Bethlehem. Iya. Nah, makanya sama tadi mungkin kok. Ketika di kitab Yesaya itu mereka hanya mencocok logi gitu. Iya. Nah, sehingga oh ya benar ini apa namanya ini ada kaitannya tuh dengan Yesus tuh, ada kaitannya dengan ini. Kenapa kok banyak sekali yang dianggap sebagai nubuat Yesus di Yesaya? Iya. Yesaya 7:14 misalnya. Iya, betul. Nanti akan ada perempuan muda atau perawan gitu kan, dan anak darah akan melahirkan seorang anak dan dia akan menamainya Immanuel. Ada ditulis di Matius 1 ayat 23. Dan yang kami namanya Yesus. Katanya sama-sama kata-katanya kan sama-sama persis nih. Mungkin kalau yang bahasa Indonesia terjemahannya sedikit beda, tapi kalau kita lihat yang bahasa Inggris yang KJV, plek sama. Ada kata virginnya, ada kata Immanuelnya. Padahal yang dimaksud perempuan muda itu yang di sini adalah istrinya Yesaya sendiri. Yang akan melahirkan anaknya Yesaya sendiri yang kedua. Betul. Nah, itu kejadiannya apa? Terjemahannya. Bukan. Penggenapannya sudah ada di Yesaya juga. Selesai di situ masanya. Iya, nggak jauh-jauh dari Yesaya 7:14. Digenapi di Yesaya 8 ayat 3. Nah, sehingga mereka ini mencocokkan nih dengan akan lahirnya Yesus nanti ini. Karena penulis Matius menulis atau mengutip Yesaya 7:14, dianggapnya berarti Yesaya 7:14 itu untuk Yesus. Nah, makanya Injil ini kok betul. Makanya kan banyak dari kita itu yang mengatakan bahwa Injil ini memang tidak bisa dikatakan dia Injil asli. Iya, karena sebetulnya dia hanya kalau saya sih kemarin itu hanya karangan. Sebenarnya gini. Iya. Kalau di Quran, Injil ada berapa? Cuma satu. Iya. Untuk Nabi Isa Al-Masih kan. Al-Masih. Kalau di Bible, Injil ada berapa? 4. Yang di kanon. Yang nggak di kanon ada berapa? Banyak. Ada 50 ada. Banyak. Ya. Jadi kalau di Quran yang dipahami dengan Injil cuma satu, yaitu wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Berarti kalau begitu, yang disebut di dalam Bible yang disebut Injil itu berarti Injil yang diterima oleh Nabi Isa bukan? Bukan. Kalau bukan, dipastikan bukan. Kalau bukan, boleh nggak kita sebut yang di dalam Bible itu Injil? Nggak boleh. Nah, makanya jangan sebut Injil. Sebutnya gospel aja. Kalau yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sebut gospel. Gospel ini adalah bagian daripada satu kitab yaitu Bible. Ya, sebetulnya memang kalau saya sih lebih cuman kan kadang kita menjelaskan ke orang Kristen, seperti Injil Yohanes, Injil ini, tapi itu bukan Injil sebetulnya karena penulisnya juga diragukan tuh, bukan dari murid-muridnya Yesus sendiri. Iya, betul. Iya, nggak ada tuh, bukan. Betul. Karena mereka hidup, bahkan ada yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Betul. Nah, sehingga kalian kok mudah sekali percaya. Nah, ini makanya itu saya sampaikan kok. Ketika kita mau belajar dan mau menerima dengan lapang dada, ya insya Allah kita akan tahu itu kebenaran. Ya, yang jadi masalah, betul kau bilang itu, mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Terus 2013 sudah mulai belajar Islam atau belum? Belum. Oh, belum. 2014 saya baru mulai belajar Islam. Setelah masuk Islam. Oh, setelah masuk Islam. Tapi yang akhirnya menjadikan alasan bagi Jamie untuk masuk Islam apa? Jadi gini, sebetulnya saya kebenaran Islam itu kok saya sudah lihat di Bible ini. Di Bible ini. Walaupun itu hanya cocok logi, tapi istilahnya kok ini nyambung ke Nabi Muhammad ya. Ya mulai dari sunatnya, puasanya, iya, hijabnya, sujudnya itu kan semua. Kok ini amalan yang jalankan umat Islam. Yang menjalankan malah umat Islam. Iya, mulai kok ini nggak benar ini. Ini nggak benar ini. Nah, kalau kita mau ikuti ini semua, apa yang dilakukan ini?
yang lakukan semuanya umat Islam. Sehingga saya seperti itu, enggak benar ini, saya bilang. Seperti itu, saya mulai ini saya enggak mau gereja lagi. Iya. Sempat mikir nggak? Jangan-jangan ini Nabi Musa Muslim. Jadi, iya, saya belum itu kok, belum. Oh, belum. Jadi, saya sebetulnya nanti setelah saya belajar Islam baru tahu, wah ternyata ini ada kesalahan yang harus dibenarkan nih. Ya, tuduhan-tuduhan orang Kristen yang harus diluruskan. Tunggu sebentar. Kan banyak orang juga masuk Islam karena alasan mau menikah. Ya. Tidak salah. Ya, benar. Ya, menikah artinya masuk Islam dengan cara menikah itu baru salah satu cara. Pintu masuknya lah. Ya, pada waktu Jamie masuk Islam kan sudah menikah. Sudah punya anak. Ceritanya gimana kok malah mau menerima Islam? Iya, jadi gara-gara itu yang menjalankan malah sekarang malah umat Islam. Jadi gitu. saya tahu nih, saya bilang, wah ini agama Kristen ini udah nggak benar ini. Udah nggak pasti tidak akan masuk surga. Bagi saya saat itu saya sudah vonis, ini nggak bakal masuk surga orang Kristen. Karena saya sudah lihat tuh. Yang puncaknya tadi itu, saya ini kan bukan orang Israel, bukan suku Bani Israel nih, malah bisa diselamatkan oleh Yesus. Terus? Nah, sehingga saya bilang gini, harus cari nih siapa yang akan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Nah, saya sampai ke istri begini, pada tanggal 5 itu bulan 2 saya harus masuk Islam. Saya ingin belajar Islam karena saya nggak bisa belajar Islam kalau masih di Kristen. Oke. Iya, harus bilang sama istri. Saya bilang ke istri. Istri gimana? Ya terserah, dia bilang. Oh, terus? Ya terserah kamu. Jadi saya bilang gini, kalau nanti tidak ada kebenaran saya dapat ke dalam Islam, ya sudah saya keluar ateis. Oh. Ya, jadi saya memang sudah ateis dari 2013 sampai 2014. Saya habiskan masa ateis saya tanggal 5 bulan 2 tuh. Hari Rabu itu sama sih. Itu kemana itu waktu masuk Islam itu? Saya ke masjid. Iya, ke masjid. Jadi saat itu gini kok. Saya kan sering diskusi sama teman. Bukan masjid yang dulu buat numpuk mayat itu ya? Bukan. Oh, bukan. Kirain. Jadi terus saya diskusi sama teman, kata teman, saya bertanya sama teman, dia kan sering ngomong nanti, Islam itu banyak dibilang, banyak Islam itu. Terus? Nah, jadi katanya Islam itu berpedoman hanya kepada dua nih, Al-Quran dan Sunnah. Apapun kata orang itu ulama itu, adapun ulama harus kita dengar. Selama dia mengatakan Al-Quran dan Sunnah, karena yang menyampaikan itu kalau bukan ulama siapa? Jadi ketika saya masuk Islam, saya bilang begini, antar saya sama orang Islam yang benar-benar menjalankan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri, siapa? Nah, dan ternyata saya diantar kepada salah satu orang, dia yang pernah memerangi umat Kristen di Poso. Oh gitu? Iya, dan pernah dipenjara 3 tahun. Oh. Iya. Terus? Saya kaget, saya bilang, wih ini orang pasti serem ini. Ini pasti serem ini orang ini. Hanya kita datang tuh. Ketemu orangnya. Ngaku nggak mantan Lazar Kristus? Saya nggak ngaku dulu. Ngaku dulu. Takut dia. Takutnya, bahkan saya saat itu sempat mereka takut tuh. Mereka takut. Mereka takut. Jangan-jangan saya ini mata-mata. Jadi setelah masuk Islam, saya cerita tentang kerusuhan. Bilang, iya benar. Kok dia tahu ya kejadian di sini, kejadian di sini. Karena di kampungnya mereka kan kena dampak juga. Bilang, kamu pelaku ya dulu. Saya bilang, saya datang. Saya datang gini, saya cerita. Oh gitu ya. Nah, udah. Sehingga mereka pikir dulu saya mata-mata orang Kristen nih. Mau menyusup tuh. Ya udah, saya berserah kepada Allah. Karena memang saya mau cari kebaikan saat itu. Akhirnya saya disyahadatkan sama dia tuh. Ya, dan alhamdulillah kok salah satu komitmen saya dengan Allah itu ketika saya sudah syahadat sampai hari ini saya tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu saya, 1 waktu pun. Karena saat itu ketika saya sudah syahadat, saya tanya, Ustaz, amalan apa yang tidak boleh saya tinggalkan ini ketika saya sudah masuk Islam? Kata beliau, sholat aja dulu. Sholat tidak boleh kamu tinggalkan. Jadi bacaan sholat saya dulu cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu baru-baru ya? Waktu baru-baru waktu masih baru. Ya. Nah, kemudian saya dikasih jam tuh, catatan. Jam 4 subuh, jam 4 pagi, sholat subuh. Jam 12 sholat duhur. Jam 4 sore sholat asar. Jam 6 sholat maghrib. Jam 7 sholat isya. Ini ya. Pokoknya kamu sholatnya di jam-jam itu. Oke. Saya jalankan tuh. Saya pulang, saya bawa Al-Quran. Saya tunjukkan ke istri, ini Al-Quran, ini Bibel, belajar. Saya sudah masuk Islam. Jadi saya sholat. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah, jikalau istri saya ini jodoh saya sampai mati, berikan dia hidayah. Sebagaimana engkau berikan saya hidayah. Hari Ahad, hari Minggu itu istri saya ke gereja. Saya kayak mau putus asa di situ. Oh, istri saya masih ke gereja ya. Apa selama ini dia tidak dengar tuh? Karena kan setiap diskusi saya bawa dia. Setiap debat saya bawa dia. Nah, walau alam, apakah memang istri saya terakhirnya memang hanya ingin memastikan apa yang dia dapat di Injil saat itu, ya dia ke gereja tuh. Ketika dia pulang, dia ngomong saya, ternyata pendeta ini nggak ada yang benar.
Hari Senin pagi dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Dia minta ke saya bilang, Pak, saya mau syahadat. Kaget saya. Masya Allah. Serius? Saya bilang, iya. Gimana aturannya mau syahadat? Saya bilang, nggak ada aturan. Saya bilang, kamu ucapkan 2 kalimat syahadat, saya yang bimbing. Begitu sudah sah? Iya sudah sah. Ya, sudah, saya bimbing dalam kamar. Setelah itu saya suruh mandi. Setelah itu kami sholat duhur bersama. Setelah itu, setelah sholat, saya belum makan. Duduk dengan... Itu sholat duhur bersama masih subhanallah atau udah baca? Subhanallah saja. Hah? Masih subhanallah. Nggak tahu bahasa-bahasa yang lain. Belum ada bahasa lain yang saya tahu kok saat itu. Ya. Jadi saya bilang ke istri, gini, kamu sudah masuk Islam, artinya kita ini pasti diusir ini. Mulai besok pakaian beres-beres memang. Beres-beres, takutnya nanti tiba-tiba kita diusir. Itu udah punya rumah sendiri atau masih sama orang tua? Jadi 2 bulan sebelum saya masuk Islam itu, kita udah ada pembagian harta. Oh gitu. Iya. Pintar juga ya timingnya ya. Setelah bagi harta, ada baru. Tapi ternyata diambil semua kok. Loh, diambil semua? Iya, jadi saya dapat rumah, dapat motor, dapat tanah. Setelah saya dan istri sudah masuk Islam, kan saya dipanggil tuh hari Sabtu, dipanggil sama mertua, duduk di situ, diceramahi panjang lebar. Akhirnya mertua saya sebetulnya tidak komplain kalau cuma saya masuk Islam. Tapi ketika dengar istri saya masuk Islam, ya udah langsung dibilang, ikut-ikutan komplain. Iya, langsung kata, ya sudah, kalau begitu semua harta yang saya berikan ke kamu, kamu kembalikan ke saya dan kamu tinggalkan rumah itu. Iya Pak, saya akan tinggalkan rumah itu saat ini juga. Saat ini juga saya tinggalkan rumah itu karena memang saya tidak butuh, saya bukan cari harta, saya bilang Pak. Saya ingin cari keselamatan. Ya sudah, kalau kamu selamat keluar dari rumah itu. Nah ternyata ketika saya langsung berangkat saja itu mau pulang, tunggu dulu. Apa? Tunggu mamamu, mertua saya yang perempuan. Karena saat itu mertua saya kerja di perusahaan kan. Tunggu mamamu, kali aja, siapa tahu kamu masih berubah pikiran. Iya. Saya langsung ngomong, saya bilang Pak, mau 100 mama, mau 1000 mama, tetap tidak akan merubah saya punya pendirian dan saya tetap akan masuk Islam. Gitu. Dan saya tidak akan kembali ke Kristen. Sudah. Sore datang mertua saya yang perempuan, nangis, marah-marah, ngamuk di situ. Saya santai aja. Tapi bukan di depannya saya dia ngamuk, di rumahnya. Karena kan mereka sudah punya rumah, saya sudah punya rumah. Akhirnya datang tuh. Nah, kata mertua saya, sudah kamu harus pulang keluar dari rumah ini. Ini bukan rumahnya kamu lagi. Oh iya. Oke, sekarang saya keluar. Tunggu dulu, kata ibu mertua saya. Tunggu dulu. Baju lepas gitu? Iya. Panggil nenekmu sama kakekmu. Katanya itu. Mau panggil nenek sama kakek, siapa tahu kamu berubah pikiran nanti. Walah, ada lagi. Saya bilang, Ma, Pak, sekalipun nenek sayang, saya mau datang 100 nenek, mau 1000 nenek, tidak akan mengembalikan saya ke Kristen. Saya bilang begini, saya bilang, saya sudah tahu Ma, saya sudah tahu kesesatan orang Kristen. Dan tidak akan ada keselamatan di situ. Saya yakin 100%. Kan saya sudah debat sama Bapak juga, kan saya sudah jelaskan sama Bapak. Sehingga mertua saya cuma ngomong ke saya, sudah, saya ini bukan lawanmu pendeta. Saya bilang, iya Pak, saya sudah lawan 3 orang pendeta dan Bapak juga jadi saksi saat itu. Ya, jadi saksi. Sehingga saya bersumpah tuh sama mertua saya yang laki-laki. Saya bilang, Pak, kalau seandainya agama yang saya bawa ini sesat, tidak benar agama Islam ini, Allah tidak akan hidupkan saya 10 tahun. Iya. Tidak akan sampai umur saya dari saat ini 10 tahun, Allah akan matikan saya. Dan mati saya tragis. Tapi kalau seandainya saya bisa bertahan hidup sampai 10 tahun, saya akan datangi kembali Bapak dan saya akan buat perhitungan dengan Bapak untuk menyampaikan kebenaran ini. Saya sampaikan begitu. Nah, dan ini satu momen ini kok kebetulan memang ini Masya Allah ya, Allah atur nih. Sebetulnya kan saya tidak punya jadwal untuk ke poso. Nah, tiba-tiba kemarin saya dihubungi teman-teman ini, Pak, ayo kamu ke poso lah sekali-sekali ke poso. Ya udah, akhirnya ada satu urusan yang harus mewajibkan saya ke poso. Ya sudah, oke, bikin jadwal di poso, saya datang. Mereka ini kemarin saya sampai di chat tuh. Kamu kalau datang ke tempat saya dulu ya. Saya bilang, ini berapa orang ke tempat saya dulu nih? Gimana ini? Saya bilang, maaf ya. Saya bilang, saya bukan tidak mau, tapi bukan saya yang atur jadwal. Ada EO-nya. Saya bilang, ada EO-nya. Silakan hubungi EO-nya. Nanti EO-nya yang atur jadwal. Karena saya tidak berhak ngatur jadwal. Jadi, terus gimana dong? Ya saya ke sana atas permintaan teman-teman. Bukan cuma antum yang minta aneh. Nah, jadi, alhamdulillah. Berarti mau ketemu mertua juga? Ya, iya. Dan saya akan datangi mertua saya di tanggal 5 juga. Oh gitu? Iya. Dan saya sudah sampaikan ke EO-nya kemarin, tolong tanggal 5 jangan buatkan jadwal saya karena saya ingin ketemu dengan mertua saya dan saya ingin mengulang memori itu. Insya Allah. Iya, tanggal 5 kok, saya sudah sampaikan. Dan tanggal 5 itu saya tidak mau ada jadwal. Saya ingin duduk kembali dengan mertua saya. Dan kalau perlu ada pendeta yang mau hadir situ, monggo. Saya akan buka di laptop tuh semua catatan. Saya bilang. Tunggu sebentar.
Tadi setelah ketemu dengan mertua, terus suruh nunggu neneknya, Iya. ketemu neneknya? Nggak datang Oh, malah nggak kok. datang. Terus akhirnya gimana? Hari itu juga keluar dari rumah? Keluar sehari itu juga. Kemana? Saya ke Pandajaya. Saya bayangkan kok, saya Oh. keluar uang 5.000 rupiah di tangan. Saya bingung saat itu. Ya Allah, saya uang 5.000 nih. Tapi saya yakin, Saya telepon Pak Imam. Pak Imam, saya ini sudah diusir nih sama mertua. Pak Imam itu siapa? Ustadz yang mensyahadatkan Iya, itu? bukan. Oh, bukan. Imam itu dia ustadz yang di kampung itu. Oh, oke. Kebetulan dia punya mobil pick up. Pak Imam, saya ini udah diusir nih. Saya mau pinjam mobil sama Pak Imam. Saya udah diusir, saya nggak punya apa-apa ini, betul. Ya udah, saya isi bensin full, kamu pakai mobil sampai selesai urusannya kamu. Saya pakai 1 minggu lebih mobilnya. Masya Allah. Dia datang, dia telepon lagi saya, dibilang, Pak Jimmy, ini mobil sudah di rumah, datang ambil. Itu maghrib itu. Setelah saya sholat maghrib, kan belum tahu jamaah apa segala macam. Sholat maghrib, pergi ambil mobil, pulang. Saya sampaikan ke istri saya, karena saat itu mertua saya kan sudah mabuk. Dalam keadaan mabuk, saya bilang ke istri saya, itu koper saya, tolong simpan di pas pintu masuk. Kan ada parang saya 2, saya bilang, tolong pedang saya itu simpan di koper pas pintu masuk. Saya khawatir, saya saat itu menjaga-jaga. Kalau mereka mau ribut dengan saya ikhlas lah insya Allah. Ternyata saya datang, sunyi. Hanya ada 1 orang di situ sama istri saya. Jadi berarti keduanya sama istri saya. Katanya, Papa mana? Bilang, nggak ada, belum datang. Nenek mana? Nggak ada, belum datang juga. Ya sudah, Sam, ikut dulu saya punya mertua. Ikut. Akhirnya mereka cuma telepon. Katanya, maaf, kita tidak bisa lihat kamu pergi. Kamu pergi saja, kita tidak mampu lihat kamu pergi. Sudah, ayo kita berangkat. Saya berangkat bawa saya punya anak sama istri. Masya Allah kok. Kurang lebih 500 meter lah saya tinggalkan rumah itu. Saya ditahan sama salah satu teman. Ditahan, digenggam tangan saya buka. Wah, 300.000 nih. 300.000. Oh, iya, padahal saya keluar uang 5.000 rupiah. Sampai istri saya itu tahu tuh uang yang saya bawa. Tapi dia yakin. Ada bahasa istri saya, Ustaz. Itu Masya Allah, itu betul-betul tauhidnya kuat. Jadi saya bilang sama istri saya, kamu ikut saya di pas. Saya ini nggak punya harta loh. Saya nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Kalau kamu ikut saya nanti khawatir kamu susah. Jadi apa kata istri saya? Bilang, Pak, tahu nggak kotoran manusia? Ada sepitengnya. Bagus kan tempatnya kan? Nah, supaya dia tidak mengganggu orang lain, dia aman di situ. Saya yakin Allah akan menempatkan kita di tempat-tempat yang baik insya Allah. Allah pasti tempatnya di tempat-tempat yang baik. Nggak usah khawatir. Ya sudah, saya lebih kuat tuh. Keluar itu 300.000. Maju lagi kurang lebih 100 meter, ditahan lagi tuh sama teman saya. Kasih lagi 500.000. Masya Allah. Yang Masya Allah lagi, kok ketika sampai di tujuan saya itu, ternyata di situ perabot sudah lengkap semua tuh. Siapa? Punya siapa? Saya nggak tahu datangnya. Rumah siapa itu? Itu rumah teman. Oke. Datang di situ, wih, ini kok sudah ada tempat cuci, piring, permisat berapa dos, telur ayam berapa rak itu. Kemudian kompornya sudah ada. Semua lengkap tuh untuk. Itu berarti yang nyediain teman-teman muslim. Nyediain teman-teman muslim. Di situ ya. Saya cuma telepon nih, temannya ustadznya saya bilang, Ustadz, di mana posisi? Saya lagi di selatan, jauh tuh, ada ratusan kilo, dia lagi keluar kota. Saya sudah diusir nih, saya lagi dalam perjalanan mau ke Pandajaya. Loh, kok baru bilang? Saya bilang, iya, tadi saya sudah sempat ngomong karena saya lagi bersih tegang sama keluarga. Ya udah, ke Pandajaya saja. Nanti saya telepon teman-teman di sana. Ternyata dia bergerak. Berarti dia bergerak dari waktu Isya tuh, karena saya berangkat jam 8 malam tuh. Saya nyampe di sana jam 10 lewat. Itu perabot sudah lengkap semua. Berarti mereka malam-malam itu datangkan perabot-perabot barang-barang di situ. Itu saya rasa pertolongan Allah luar biasa. Ya ketika kita benar kata istrinya lah, nggak mungkin lah ditaruh di tempat yang nggak baik. Iya, makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman yang hijrah. Teman-teman para mu'alaf, tolong ketika masuk Islam, benarin niatnya kamu. Oh, saya ingin masuk Islam supaya saya bisa dapat bantuan. Oh, salah. Jangan. Saya masuk Islam, jangan. Rubah tuh niatnya kamu. Masuk Islam, niat karena Allah. Kemudian apa niat keduanya kamu? Saya ingin masuk surga. Iya. Lalu saya bilang, ketika ditanya, kenapa kamu pilih Islam? Karena saya ingin masuk surga. Simpel sebetulnya. Itu masih di daerah Poso kan berarti kan? Masih daerah Poso. Terus ke Jakartanya tahun berapa? Saya ke Jakarta, ke Solo dulu. Saya ke Solo 2016. Di Pondok Pesantren Darussahadah. Oke. Nah, setelah itu bergabung dengan Yayasan Baitul Maqdis 2018. Pindah ke sini 2018. Lulus dari pesantren 2018. 18. Karena memang cuma 2 tahun di situ. Jadi dari DS pindah ke BM. Di BM saya sebagai staff fundraising. Gitu, sambil belajar terus, belajar. Nah, kemudian setelah itu
Saya ke NTT. Oh, ke NTT? Iya, udah dipindah di Oh, NTT. ini maksudnya pengabdian atau apa? Enggak. Jadi dulu saya sempat keluar dari BM. Yayasan. BM Baitur Magis maksudnya. Iya, Ketemu yayasan. dia di mana? Di Cengkareng ya? Udah lama ini. Oh, udah lama. Ini ketemu sama Kira ketemu di Cengkareng, di Kampung Ambon. Enggak ya, bukan ya? Oh, ketemu beliau udah lama sih. Oh, udah lama. Tapi nggak seakrab sekarang. Oke, iya, iya. Karena dulu beliau belum di BM dulu beliau. Oh iya. Iya, jadi saya keluar bikin yayasan sendiri, namanya KPU saat itu. Di NTT? Bukan, masih di sini. Masih di Jakarta. Terus? Akhirnya saya ke NTT itu awalnya mau bisnis sapi. Nah, kemudian bisnis banyak yang hancur, banyak yang gagal. Bisnis sapi gagal, kambing, kayu gagal. Ditipu sama orang. Artinya jadi korban lah, apa-apa. Akhirnya saya sampaikan ke istri, jangan-jangan saya ini memang Allah tidak ridho jadi pengusaha ya. Dia bilang gitu. So jadi ustadz gitu. Iya, karena ilmu yang saya dapatkan kok saya tidak manfaatkan. Akhirnya, bulan Maret kalau nggak salah bulan Maret, April ya, saya ditelepon sama Maret ya, ditelepon sama Ustadz Fikris. Dia bilang, Om, gimana posisi? Saya bilang, saya di NTT. Mau nggak kembali ke Yayasan Baitul Maqdis? Saya bilang, emang kenapa? Saya bilang, ini Baitul Maqdis sedang diperbaharui semua badan pengurus. Saya langsung ngomong, saya bilang gini, saya bukan tidak mau, saya mau kecuali semua pengurus lama diganti. Iya, kalau sudah diganti semuanya baru tuh saya mau bergabung. Kalau tidak ya maaf ya, saya bilang gitu. Padahal orang yang saya anggap orang tua, orang yang saya anggap saudara kandung, sudah dia tuh di Jakarta ini. Karena sejak saya di pondok, setiap kesusahan saya pasti dia yang backup. Jadi saya apapun yang dia sampaikan, saya tidak bisa nolak. Iya, bagi saya. Cuman ketika mau diajak gabung, saya bilang, oke, saya mau. Tapi satu syaratnya. Karena dulu ketika saya keluar, kamu yang setujui saya keluar. Saya izin ke dia. Saya bukan izin ke ketuanya saat itu. Saya izin ke dia. Saya bilang, saya mau keluar. Tapi sudah, kalau antum keluar, oke, keluar. Atas izinnya dia. Kalau nggak dia izin, ya saya nggak keluar. Karena saya anggap orang tua saya benar dia ini. Saya anggap seperti saudara kandung saya. Karena terus dari NTT balik Jakarta lagi? Nah, akhirnya enggak, saya masih tugas di NTT sampai sekarang. Oh sekarang? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, oke. Ya alhamdulillah sekarang ini kok. Ada rumah di NTT berarti? Ya kita lagi kontrak. Ini kontrak. lagi rencana mau membangun. Karena di kota apa? Waingapu. Sumba Timur. Sumba Timur, kotanya Waingapu. Jadi Sumba itu kok ada 4 kabupaten. Sumba Timur, Sumba Tengah, Barat, Barat Daya. Saya di Sumba Timurnya. Tapi lokasi lahan dakwah kita sudah sampai di Sumba Barat Daya. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini kok ya mudah-mudahan nanti ya Allah mudahkan. Hari ini saya lagi bangun pondok pesantren di sana. Masya Allah. Ya lagi ini yang kita bangun kemarin rumah Quran. Oke. Ya rumah Quran, kemudian rumah Bina Mu'alaf. Nah ini kan kemarin saya dapat wakaf 1 hektar. 1 hektar, ada lagi yang di samping tanah 1 hektar itu kemarin kan ada orang Cina mau ambil, tapi sama pemiliknya nggak diizinkan, malah diserahkan ke kita untuk dibebaskan. Harganya cukup murah. Masya Allah. Kok harganya cuma 100 juta. Padahal harga tanah di situ masih di sekitaran 300-400 juta. Karena untuk yayasan dan kemudian dia dai-nya kita. Jadi hari ini programnya saya dan Yayasan Baitul Maqdis, bukan saya, programnya kami Yayasan Baitul Maqdis itu untuk kita fokus yang ke NTT. Karena NTT itu kok 95% orang Kristen. Hanya 5%. Dan itu memang kita di sana mencoba untuk membentengi saudara-saudara kita dari pemurtadan. Nah, sehingga hari ini kan kita rumah Quran sudah ada, anak-anak di situ yang kita sudah sahadatkan. Kemarin ada 8 orang itu kita tampung di situ. Kita kasih makan, kita kasih sekolah gratis, makan gratis, sekolah gratis. Alhamdulillah. Karena memang saya merasa dari diri saya sendiri kok. Ketika dulu saya masuk Islam, pintang pelantung nggak. Pokoknya ya berusaha lah sekuat tenaga. Ntar dulu, saya masih lupa nanya tadi. Tadi setelah masuk Islam, sempat dipanggil sama teman-teman yang dari Laskar Kristus nggak? Ya nggak. Oh nggak? Nggak berani lagi. Oh udah langsung lepas tapi itu? Nggak dipanggil, tapi saya dapat hujatan. Bukan cuma, ya namanya orang masuk Islam itu pasti dihujat. Baik dari orang yang kita tidak kenal, apalagi orang kita kenal. Sampai orang adik kandung saya, adik sepupu saya, ini hujat semua tuh. Jadi pokoknya apa namanya kandang kebun binatang udah. Udah biasa lah ya. Udah biasa. Loh, berarti pada waktu keluar itu selain mertua, orang tua juga udah nggak mau tahu, pokoknya udah nggak mau tahu. suruh keluar. Bahkan gitu. Saya sempat tuh waktu ngambil anak saya yang pertama. Jadi saya kan waktu hijrah itu kok punya 2 anak. Yang satu sama neneknya.
dan kakeknya. Karena sejak kecil, sejak bayi dia tinggal sama neneknya. Sehingga saya tinggalkan dulu di situ. Ketika sudah saya kurang lebih sebulan ya, 2 bulan atau 2 minggu saya kurang lebih lah. Sudah mulai belajar. Akhirnya saya sampaikan ke ustadznya, Ustadz, saya punya harta lagi satu yang saya tinggalkan. Saya anggap itu harta bagi saya itu. Siapa? Anak saya yang pertama. Loh, emang antum ada anak? Ya, ada anak. 2 saya punya anak. Anak yang pertama perempuan. Weh, wajib tuh antum ambil. Karena yang bertanggung jawab nanti di akhirat bapaknya tuh. Tidak akan ditanya siapa neneknya, kakeknya, pamannya, enggak. Oh gitu Ustaz. Ya udah, akhirnya saya datangi, saya mau ambil, malah saya dipukul. Kemudian hampir disembelih. Astagfirullah. Iya, tapi ya pertolongan Allah. Istri saya itu sampai ditarik jilbabnya tuh sama adiknya. Ya, artinya pertolongan Allah itu betul-betul luar biasa. Sehingga kita dibawa di kantor polisi. Dan puncaknya itu anak saya itu disimpan di atas meja kayak gini. Terus? Jadi kata mertua saya, itu anaknya kalau mau bapaknya ambil, silakan diambil. Tapi kalau tidak mau, jangan. Saya bilang ke polisinya, ya nggak mungkin dia mau lah Pak. No, anak itu hampir saja masih merah sudah sama neneknya. Karena ketika anak saya lahir baru 1 bulan, istri saya ngidam lagi. Oh. Gitu. Rajin banget ya? Rajin. Usaha. Kayak gitu. Akhirnya anak saya ini, karena istri saya kan kalau ngidam parah. Sampai 4 bulan tuh nggak keluar rumah. Akhirnya dipelihara lah sama neneknya. Sampai dia besar. Nah, kalau saya datang ke rumahnya mertua saya itu, anak saya itu kabur, nggak mau saya dekati. Karena memang nggak akrab dengan saya. Akhirnya siapa saya bilang, ya nggak mungkin lah Pak, dia nggak bakal mau sama saya. Akhirnya katanya gini Pak, ya udah diikuti aja mau orang tua. Karena dia maksa, ya sudah. Saya cuma baca bismillah, kemudian saya takbir 3 kali. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya panggil anak saya, namanya Griffin saat itu. Saya bilang, Griffin, sini nak sama Abi, sama Bapak, sama Papa. Langsung lari sama saya. Oh iya? Kaget saya. Saya langsung saya peluk begini, saya langsung nangis di situ. Saya langsung sampaikan ke polisinya. Saya bilang, jangan harap kamu mendapat lagi saya punya anak. Saya bilang gitu, didengar sama polisi. Akhirnya polisi ngomong ke saya, sama mertua saya. Terus akhirnya udah diambil. Ya, terus berarti sekarang ini masih memang kegiatan dakwahnya di NTT berarti? Kegiatan dakwah di NTT. Oke, cuman kerjasama sama ini Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Dan sekarang ini kan memang kita jadi salah satu. Saya sebetulnya gini kok. Di sana itu hanya sebagai perintis lah. Oh, perintis. Ya, merintis dakwah di sana. Kemudian teman-teman juga di sana alhamdulillah support. Ya, saya bilang ya kita ini hanya sebatas membantu. Memang kewajiban kita itu sebagai umat Islam itu harus kembali mendakwakan agama ini. Ya, karena ini salah satu proyek. Proyek terbaik lah kalau bagi saya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Baik, kalau gitu mungkin Jamie mau ada pesan gitu ya buat teman-teman yang muslim maupun yang belum muslim gitu. Ya. Terutama teman-teman yang di Poso gitu. Iya, Masya Allah. Jadi silakan. Gini. Pesan saya ya. Sebetulnya kalau teman-teman orang Kristen ini ingin belajar tentang Bibelnya sendiri dulu. Nggak usah belajar Al-Quran lah. Nggak usah belajar Al-Quran. Kemudian jangan menyimpan rasa dendam, hasad. Enggak, jangan. Kosongkan dulu kita, kosongkan hati kita, kemudian kita belajar. Ketika kita belajar jujur. Jujur tuh, apa yang kita dapat sampaikan. Jangan disembunyikan, jangan ditutup-tutupi. Ya, sampaikan apa yang kita baca itu. Kemudian minta petunjuk sama Allah, itu yang utama. Minta petunjuk sama Allah agar nanti benar-benar Allah itu yang akan mengarahkan kita, bukan kita yang mengarahkan Allah. Tapi kita ini yang akan diarahkan oleh Allah. Nah, ketika ada kejujuran dalam hatinya kita ini, Allah akan kasih tuh petunjuk. Pasti Allah akan kasih petunjuk. Tapi kalau dalam hati kita ini, saya ingin belajar ini agar bisa menghujat agama ini. Nggak bakal dapat itu. Nggak bakal dapat poinnya. Nah, sama teman-teman orang Islam. Nah, kita orang Islam ini, yang pertama itu luruskan dulu kita punya niat. Kalau sudah salah niatnya kita, dipastikan tuh salah yang lain. Akan berantakan tuh. Akan berantakan. Itu dipastikan kok. Karena saya merasa diri sendiri nih. Ketika niatnya kita salah, itu pasti salah tuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk teman-teman. Jangan pernah meninggalkan satu pun yang Allah telah wajibkan kepada kita. Yang wajib ya. Yang wajib. Kalau sunnah ya nggak apa-apa. Tapi yang wajib benar-benar jangan pernah kita tinggalkan. Karena itu besar konsekuensinya. Besar konsekuensinya. Tetapi ketika kita sudah menjalankan apa yang Allah inginkan, karena itu bukan untuk kebaikan Allah, bukan.
Karena setiap apa yang Allah perintahkan ke kita itu konsekuensinya untuk kebaikan kita. Pasti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ingin saya pesankan kepada teman-teman itu, saya teringat pesan salah satu ustadz ketika saya mau berdakwah di NTT itu, dan kemarin Masya Allah tuh ilmu yang beliau sampaikan itu, jangan kita mencari lawan, tapi mari kita jadikan lawan itu sebagai teman, kawan. Ya, jangan sampai kawannya kita justru yang menjadi lawan. Iya, yang artinya jangan mencari musuh di antara orang-orang beriman. Lawan debat saya bisa jadi teman ngopi bisa saya. Jadi. Enggak bisa jadi teman bisa ngopi jadi saya ngopi, gitu. Iya. Jadi yang hari ini makanya dulu saya sampaikan ke teman-teman orang-orang teman-teman saya. Dia bilang gini, visi misinya kita ini bukan memerangi dulu orang Kristen, bukan. Karena ketika kita perangi mereka dan mereka mati, yang senang siapa? Iblis. Karena kenapa? Wah, nambah nih saya punya jemaah nih yang masuk neraka. Iya. Pasti senang tuh karena wah, mati lagi satu orang kafir, nambah. Tapi ketika kita dakwai mereka, kemudian mereka masuk Islam, yang nangis iblis. Jadi kita tinggal pilih nih, kita mau bikin iblis nangis atau kita mau bikin iblis senang. Kuncinya di situ. Jadi teman-teman orang Kristen ini sebetulnya kita ingin meluruskan kesalahpahaman ini. Nah, kita tidak pernah menghujat kalian, kita tidak pernah mau merendahkan kalian, tidak. Nah, kesalahan itu sebetulnya hadir dari para pimpinan-pimpinan kalian yang menyembunyikan ayat-ayat itu. Kemudian mereka tidak jujur kepada kalian. Nah, sehingga kami ini hadir untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan kalian tidak mau, monggo, kami tidak paksakan. Lakum dinukum waliyadin. La ikroha fiddin. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, Islam itu jalan. Dan satu-satunya jalan menuju surga. Dan jalan itu tidak butuh kita. Kita yang butuh jalan. Nah, makanya, jalan dan kebenaran yang hidup ya? Jalan kebenaran yang jadi ingat Yohanes 4:16. Iya, jadi Yohanes 14 ayat 4. Iya, gitu. Jadi Yohanes 16 ayat 4 ya? Kok ya? 14 ayat 6. Iya, 14 ayat 6. 14 ayat 6. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan satu-satunya jalan itu menuju surga atau jannahnya Allah itu cuma satu, Islam. Nah, kan kalau kalian tidak mau mengikuti itu, monggo, kita tidak paksakan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Tapi jangan paksakan kita dong. Jangan paksakan kita untuk mengikuti segala apa yang kalian mau. Iya. Jadi mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Jadi dalam hal ini kita ini bukan untuk mencari kesalahan atau mengungkit-ungkit masa lalu. Ini hanya refleksi aja. Kita hanya memberikan edukasi ke teman-teman. Tadi juga ya cerita-cerita dari Jamie juga mengenai kejadian-kejadian di Poso ini bukan berarti kita mau mengungkit-ungkit, tidak ya, tetapi kita mengevaluasi. Jangan sampai kejadian di Poso pada waktu masa-masa yang itu akan datang terjadi lagi, jangan sampai gitu ya. Jadi makanya kedua belah pihak juga harus bisa memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting lah ya. Betul. Ya, kalau tadi mungkin Jamie mengatakan ada misi-misi tertentu, ya itu juga sebisa mungkin sedini mungkin sudah harus bisa diredam gitu. Iya, betul. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Jamie ya atas waktunya. Siap kok. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Tauhid Jakarta, dan konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, Jamie ya. Oke kok. Nanti sampai jumpa lagi di